ini episode wah sepertinya dimanapun ayah dan bunda berada, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, ayah dan bunda, di di episode pertama podcast Titian Silaturahmi hari ini, kita akan membahas mengenai anak remaja nih. Bersama saya Asristia Ningrum yang akan memandu ayah dan bunda di podcast hari ini. Kita juga sudah ditemani oleh dua orang profesional di bidangnya masing-masing. Kita sapa dulu ya, dan Bunda. Yang pertama, ada Dr. Umi Wasito sebagai dokter spesialis penyakit dalam dan sekaligus founder dari Sekolah Alam Gaharu. Kita sapa dulu ya, dan Bunda. Assalamualaikum, Dr. Umi. Nah, yang kedua, kita juga sudah ditemani oleh Kang Chanun sebagai parenting dan marriage trainer sekaligus CEO dari Sakina Publishing. Assalamualaikum, Kang Chanun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ayah dan bunda mengenai topik anak remaja ini tuh mungkin di sini ada ayah dan bunda yang sudah memiliki anak-anak remaja nih di rumahnya ya, atau bisa jadi sedang menyiapkan diri membersamai anak-anak yang sebentar lagi memasuki fase remaja. Kadang kita sebagai orang tua bingung nih, kok anak kita nih di rumah yang awalnya nurut-nurut aja, tiba-tiba jadi sering membantah. Kok yang awalnya ceria-ceria saja, tiba-tiba sering murung, ditanya sedikit emosional, rasanya sensitif sekali gitu ya. Kemudian yang awalnya cerita-cerita aja ke kita, ke orang tuanya gitu ya, kok sekarang malah jadi menutup diri. Apakah ini kita yang salah didik gitu ya? Mungkin banyak nih orang tua yang jadinya arah tanya nih ke sana. Jangan-jangan kita nih sebagai orang tua yang salah didik. Kemudian Eee, apakah jangan-jangan waktu screen time yang kita kasih ke anak-anak kita nih yang mempengaruhi perubahan sifat-sifat ini? Atau ternyata ada faktor lain nih? Kita coba yang pertama bahas dulu dari segi medis ya Ayah dan Bunda. Kita langsung tanya nih ke ahlinya, ke Dokter Umi. Nah, Dokter, biasanya nih ya, anak-anak remaja tuh identik dikit-dikit tawuran, Dok. Terus ngerokok, pergaulan bebas akhir-akhir ini ya. Kok rasanya anak-anak remaja nih banyak sekali gitu masalahnya. Nah, apakah memang tipikal remaja tuh seperti ini atau ini tuh ada dari segi medis ada pembahasannya, Dok? Boleh tolong dijelaskan, Dokter? Ya, baik Silakan. Bu Asri, ayah bunda sekalian, kesempatan ini saya sedikit memaparkan tentang background medis kepada anak-anak yang memasuki masa prapubertas dan pubertas yang di dalam Islam itu disebut balik ya, Kang Betul, Canun ya. betul Ibu. Ya baik, begini nih ceritanya. Jadi pada masa pubertas dan pubertas itu adalah periode transisi yang penting dalam kehidupan seorang individu, ditandai dengan berbagai perubahan fisik dan hormonal yang mempersiapkan tubuh untuk kematangan seksual itu sebetulnya ya. Nah, di sini ada hormon kunci yang bertanggung jawab untuk perubahan tersebut. Itu disebut dengan aksis hipotalamus pituitary gonad, disebut HPG ya. Nah, aksis itu dimulai dari hipotalamus yang ada di otak kita itu tiba-tiba menjadi aktif saat pubertas. Nah, dia akan menggulirkan hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Nah, hormon inilah yang akan melepaskan kemudian dua hormon lain yang namanya LH dan FSH. Nah, LH dan FSH ini ada di gonad, yaitu pada laki-laki disebut testis, yang perempuan disebut ovarium. Di situ dia produksi bakal manusia itu di situ. Kalau laki-laki testis, kalau perempuan ovarium. Nah, hormon itu yang luteinizing hormon atau LH pada pria ini merangsang sel Leydig di testis untuk memproduksi testosteron. Sementara LH yang perempuan itu memicu ovulasi sel telur, merangsang ovarium memproduksi estrogen dan progesteron.
Kalau pria tadi merangsang testosteron, kalau yang perempuan, yang laki-laki testosteron, yang perempuan estrogen dan progesteron. Itu yang akan memunculkan yang disebut awal dari menstruasi yang disebut menarche. Kalau laki-laki awalnya Kang Canun itu dalam bentuk mimpi basah gitu loh, yang Ya. belum bilang ya. Nah itu. Yang kedua itu follicle stimulating hormone FSH. Pada pria, FSH berperan dalam pematangan tubulus seminiferus di testis dan mendukung produksi sperma. Nah, disinilah mulai sperma dikeluarkan yang nanti disebut sebagai mimpi tadi ya. Pada wanita, FSH merangsang pertumbuhan pematangan folikel ovarium masing-masing berisi sel telur. Jadi sesungguhnya manusia itu bertelur juga nih. Keluar sel telur melalui ovarium. Jadi nanti kalau sel telur itu tidak berguna, artinya tidak dibuahi ketika gadis belum menikah, nah nanti dia akan luruh bersama darah menstruasi, bersama reruntuhan dari rahim yang tidak dipakai untuk membuahi anak. Yang biasanya dikenal darah kotor itu ya dok ya? Nah, betul seperti itu. Nah, hormon seks sekunder dan perannya ini hormon dihasilkan oleh gonad, testis pada pria, ovarium pada wanita. Bertanggung jawab atas perkembangan seks sekunder. Ya, ini ada gambarnya di situ. Gambar testis yang masih belum tergerakkan dan testis yang sudah aktif karena masuk masa pubertas, dan di situ ada gambar ovarium juga dengan sel-sel telurnya yang ada di dalamnya. Nah, inilah yang akan membentuk perubahan pada diri pria. Yang testosteron inilah hormon seks utama pria yang menyebabkan pembesaran testis dan penis. Testis itu dalam bahasa awamnya adalah buah zakar, Kang Sarun. Kemudian penis batang kemaluan. Nah, kemudian terjadi pertumbuhan rambut di wajah, kumis, janggut, ketiak, dada, dan area kemaluan. Terus perubahan suara. Ranting akhirnya Tiba-tiba kalau udah mau toilet karena ada pembesaran laring di situ. Kemudian ada peningkatan massa otot menjadi kuat dan besar laki-laki nih ya. Kemudian tinggi badan yang pesat. Kemudian produksi sperma dimulai. Nah, kemudian muncul jerawat nih. Jerawat karena kadar minyak dari kulit itu menjadi aktif. Kemudian peningkatan libido atau gairah seksual. Sementara pada wanita itu hormonnya estrogen, hormon seks utama wanita ini mengakibatkan dia terjadi pertumbuhan payudara, pertumbuhan rambut di ketiak dan area kemaluan, pelebaran panggul menjadi lebih seksi begitu loh. Kemudian pematangan rahim dan vagina, memulailah siklus mens di sini. Siklus awal yang selama bertahun-tahun tidur dari sejak lahir, nah di sini bangkit. Maka disertai berikutnya adalah terjadi ovulasi, keluarnya sel telur. Kemudian terjadi peningkatan deposit lemak di area pinggul, paha, payudara, sehingga terbentuklah si wanita itu menjadi cantik, tidak hanya wajahnya, tapi dari seluruh bodinya membentuk tidak lurus-lurus gitu kan seperti anak-anak. Kemudian terjadi peningkatan tinggi badan. Kalau di pria peningkatan tinggi badan di awal periode pubertas, kalau wanita di awal periode pubertas, laki-laki di akhir periode pubertas. Kemudian terjadilah perubahan kulit, peningkatan aktivitas kelenjar minyak dan sebagainya seperti tadi. Hormon kedua dari wanita, jadi wanita itu dua hormonnya, laki-laki satu ya, Yang tadi estrogen dan progesteron itu ya. Progesteron ini diproduksi oleh ovarium ketika sudah mulai ini pematangan, terjadilah ovulasi. Nah, ini baru progesteron bermain di sini, mempersiapkan lapisan rahim atau endometrium untuk kemungkinan kehamilan. Nah, bersama estrogen, progesteron juga berkontribusi pada perkembangan payudara. Hormon lain nih, hormon lain yang berperan juga nih ada hormon pertumbuhan, growth hormone. Growth hormone ini juga laki maupun perempuan
Peningkatan growth hormone terjadi pada awal pubertas pada laki-laki, pada perempuan, dan akhir pubertas pada laki-laki. Yang ada lagi hormon adrenal. Nah, adrenal ini terjadi prapubertas nih keluarnya. Nah, ini maka terjadi pertumbuhan rambut ketiak, kemaluan berjenis kedua jenis kelamin ya, bau badan, muncul jerawat, itu pria maupun wanita, tapi hormon ini hanya merangsang awal dan intensitasnya tidak tinggi kayak hormon tadi ya, LH, FSH. Nah, ini ada fase prepubertas yang disebut adrenars, yaitu pertama produksi androgen adrenal meningkat. Nah, ini menyebabkan ya tadi rambut pubis, ketiak, kemaluan, perubahan bau badan yang baru ringan nih. Kemudian, nah ini yang memicu peningkatan sensitivitas hipotalamus tadi, aksis yang tadi, HPG. Nah, ini disebut aksisnya HPA yang ini. Mengawali HPG itu sebelumnya HPA dulu. Nah, maka ada produksi FH dan FSH itu. Nah, inilah yang secara psikologis membangun anak menjadi stres, cemas, depresi. Pubertas yang langsung emosional itu anak-anak ternyata ada peran hormon ya dok ya di sana. Nah, jika kasusnya nih dok, sebelum memasuki masa prapubertas atau pra-remaja tadi, anak-anak sudah mendapatkan stres duluan nih. Misalnya orang tuanya banyak tekan di rumah, kamu hafalannya harus 20 juz langsung misalnya, atau ada masalah dengan teman-temannya misalnya. Nah, apakah jika ada stres terdahulu ini, apakah dapat memicu si aktivasi rangkaian Nah, hormonal tadi tuh dok? itu seringkali para orang tua, ayah bunda, belum menyadari bahwa sudah terjadi perubahan pada diri anak tersebut. Nah, lalu ditekan seperti tadi, kenapa kamu nggak belajar? Kenapa kamu hanya dengerin lagu saja, nonton film Korea saja, malah yang ke sana kemari sama teman. Judge gitu ya. Jadi itu semua membuat si anak dengan kondisi hormon yang sedang berubah ini menjadi seolah-olah dalam tanda petik tidak terima gitu ya. Itu ditangkap sebagai stres psikologis sendiri sehingga bahkan siklus tadi tidak berjalan dengan baik. Jadi terus seperti tertunda, menstruasi tidak teratur, kadang datang, kadang tidak. Itu karena justru tekanan-tekanan semacam ini yang tadinya dia aman-aman, tiba-tiba masuk masa pubertas, tiba-tiba kena marah, kena tegur, kena nah itu semua masuk di pikiran dia, campur aduk. Nah, inilah yang mengakibatkan stres psikologis ini akan menekan sendiri siklus hormon tersebut, Bu Asri. Itu kira-kira ya. Nah, ini juga ada kecemasan, depresi, apalagi menghadapi ujian, ulangan. Itulah yang mengakibatkan mekanisme ini kayak lingkaran setan gitu ya. Harusnya dia normal, tapi karena lingkungannya menekan dia, sehingga aktivasi HPA maupun HPG tertekan. Itu di sini. Itu diakibatkan depresi bisa, stres bisa, kena marah sama orang tua yang belum paham gitu ya. Ini kira-kira begitu ya Bu Asri. Berarti dok, kalau gitu, kalau awalnya ada stres duluan dari luar gitu ya dok ya, terus menekan si rangkaian hormonal tadi, ditambah ada aktivasi-aktivasi hormon yang menyebabkan ada perubahan-perubahan dari dalam diri anak itu ya dok. Ya, Berarti ini betul. seperti lingkaran setan dok ya. Ini Betul. gimana nih dok berarti? Jadi ada makanya ketika anak pubertas tuh ada yang efeknya hebat sekali, ada yang biasa-biasa saja gitu ya. Itu berbeda anak, berbeda penampilannya, performance-nya. Yang sama adalah ini bersifat hanya sementara. Nanti dia akan kembali seperti anak muncul anak dewasa, lebih tenang, lebih cool gitu ya. Nah, ini bangunnya aksis HPG setelah tidur selama anak-anak itu pemicu utama dimulainya pubertas.
Nah, stres psikologis yang tinggi itu berpotensi juga menunda ya. Kemudian terjadi gangguan pelepasan hormon, hormon LH, FSH itu, dan ini justru mengakibatkan kesehatan mental yang berbeda tampilannya, dia menjadi lebih buruk ya, jadi peningkatan LH dan FSH ini merangsang gonad memproduksi hormon seks estrogen, progesteron, testosteron itu menjadi efeknya menjadi lebih hebat ya. Nah, berarti kalau tadi, Ada Masya Allah ya, dampaknya. iya, berarti kita sebagai orang tua harus banyak belajar dok. Ini ternyata memang anak-anak kita tuh sedang merasakan perubahan di dalam dirinya ya, Iya begitu betul. banyak tadi perubahannya. Ya Nah, betul. berarti yang perlu kita ketahui sebenarnya dampak psikologis yang itu wajar ada di anak-anak tuh benar dok, di anak-anak Nah, remaja ini dok. iya dampaknya nih ya. Jadi ada fluktuasi suasana hati yang ekstrim. Jadi itu pengaruh estrogen itu mengatur suasana hati ya. Ketika levelnya naik, seorang remaja bisa menjadi sangat senang sekali. Padahal biasa-biasa aja dia kayak gembira banget, kayak bahagia banget. Tapi pada satu saat dia menjadi murung sekali. Dan itu perubahannya cepat sekali. Mudah tersinggung, sedih, kemudian marah tanpa pemicu yang jelas. Itu tuh pengaruh estrogen. Kemudian testosteron nih pada laki-laki nih ya, itu pada remaja berkaitan dengan iritabilitas, gampang marah, diomongin Dikit-dikit soal tonjok. nggak pakai babi bu langsung kelahi jadi di lapangan, padahal pencetusnya juga hanya sepele gitu. Ini yang terjadi sering anak-anak, makanya sering terjadi tawuran yang seperti yang disebutkan tadi itu lebih intens terjadi pada anak remaja SMP ya dibanding SMA. SMA udah agak sedikit tenang. SMP ini irritable, agresi, impulsi itu di situ semua. Jadi anak-anak ini seperti dia sendiri kayak seperti tidak bisa mengendalikan dirinya gitu loh. Dia kadang-kadang bingung sendiri gitu. Nah, dan lagi intensitas emosinya meningkat. Kalau seneng tuh bisa euforia seneng banget, padahal nggak jelas tuh kenapa gitu. Kemudian kalau malu juga sangat malu banget, dia memalukan gitulah ya. Kemudian kalau sedih juga sangat mendalam gitu. Nah, kemudian kemarahan tuh bisa meledak-ledak gitu. Ini laki maupun perempuan ya. Kemudian nah ada kesadaran peningkatan kesadaran sosial dan cemas. Nah, ada si laki maupun perempuan itu ada yang disebut citra tubuh. Kemudian membandingkan fisik dirinya dengan temannya. Apakah payudaranya sudah tumbuh, apakah jenggotnya, apakah suaranya sudah berubah, kok teman saya sudah kok saya belum, itu juga memicu stres lagi gitu. Kemudian penerimaan sosial, kebutuhan diterima oleh kelompok teman sebaya menjadi sangat penting. Nah, disinilah orang tua merasa anak-anak itu lebih percaya kepada temannya daripada orang tuanya. Jadi dia lebih senang bergerombol, senang bersama-sama temennya ya, Lebih milih nah, jalan-jalan sama temennya ya, daripada diajak curhat, jalan-jalan sama orang betul tuanya juga curhatnya ya. juga sama temennya gitu ya. Terus kalau orang tuanya dia sekarang kalau dikritik terjadi penolakan, maka di sini perundungan itu sering terjadi itu di sini gitu ya. Nah, kemudian muncullah minat romantis dan seksual. Makanya disebut kayak cinta monyet apa itu ya. Ini padahal permainan hormon-hormon saja nih, belum mendalam banget, tapi kayak dia kayak apa sih namanya tuh ya, nembak gitu. Nah, gitu-gitu loh anak sekarang ini kan. Jadi dia wah sudah mulai ngebet naksir sana, naksir sini. Nah, di sini Ada yang ada cewek, ketertarikan pada lawan jenis, ada yang cowok. jatuh cinta yang mulai intens di sini. Nah, ini nih. Kemudian perilaku mengambil risiko. Nah, ini perkembangan otak dengan perkembangan hati itu nggak sinkron. Sehingga yang kuat dari emosinya, dari hatinya tidak logis lagi gitu kadang-kadang. Tidak kalah dengan pertimbangan logisnya di sini. Ketidakseimbangan ini diperkuat lonjakan testosteron yang tinggi. Kalau testosteronnya, estrogennya tinggi, di situ tuh kelihatan banget. Dia kayak nggak logis gitu. Kebut-kebutan, merokok, perilaku impulsif yang lain. Disinilah
narkoba bisa dengan cepat masuk, alkohol, hal-hal yang melawan norma-norma tuh di sini loh tumbuhnya. Itu loh Mbak Sri ya. Wah, luar biasa ya. Ternyata ini ilmu baru juga nih untuk saya. Berarti dok, kalau tadi ternyata begitu banyak yang dialami oleh anak-anak remaja kita nih ya, ternyata ada perubahan hormon, terus mereka juga mungkin lagi mempertanyakan apa yang terjadi dengan diri saya gitu ya dok ya. Jadi kita sebagai orang tua, saran dari dokter baiknya gimana nih dok Ya, untuk membersamai nih ya anak-anak remaja ini ini? memang gampang-gampang sulit ya. Jadi yang pertama, orang tua tuh harus paham dulu dan harus menvalidasi emosi mereka. Orang tua juga harus mengedukasi diri, memahami closing lah sekarang anak remaja itu bagaimana. Jadi memahami kondisi putra putrinya ini masih masuk dalam ranah hormon yang bergejolak. Kemudian kita harus akui perasaan mereka, kemudian harus memahami mereka, validasi membuat mereka merasa dimengerti supaya tidak sendirian. Bahkan kalau bisa merangkul mereka, menarik mereka supaya bisa curhatnya ke kita, bukan lari ke teman-temannya gitu, karena temannya usia sama bergejolaknya kan. Curhat minta nasihat gitu ya. Tapi kalau lari ke kita, kita jangan ngejudge langsung menyalahkan langsung apa. Kamu sih disuruh mama begini, kamu nggak nurut, jangan seperti itu. Mendengarkan aja. Maka jelaskan kepada mereka terjadi perubahan hormonal kepada mereka ya nak. Kemudian bantu anak memahami bahwa gejolak emosi ini sebagian besar disebabkan oleh perubahan hormon gitu. Ini bisa membantu mereka tidak terlalu frustasi. Kadang kan mereka lama-lama frustasi dong. Aku ini kok salah, ini salah, itu salah. Dan tidak nyaman mereka itu sebetulnya ya. Kemudian dia frustasi dengan dirinya sendiri dan kurang menerima dirinya kadang-kadang ya. Nah, inilah yang harus kita dapatkan adalah menjalin komunikasi terbuka dan yang bisa mengena di hati anak tersebut. Ibunya nih, mamahnya yang biasanya dekat, terus menahan diri, harus memberi peluang keterbukaan yang leluasa kepada si remaja supaya dia bisa cerita. Jadi seperti mendengarkan, jangan memotong kalau bicara, Jangan reaktif gitu dok ya. jangan reaktif, harus memberikan kontak mata yang meneduhkan, sehingga ini penting karena dia jadi mau membuka diri, mau curhat, dia tidak lari ke teman-temannya yang nggak jelas itu. Kemudian ciptakan ruangan yang aman, rasa nyaman dia tanpa takut dihakimi. Mama kalau gitu kakak ini salah ya mak. Enggak, kamu tidak salah. Memang masamu seperti itu, semacam gitu ya. Nggak apa-apa, cuman kamu bisa lebih menahan diri, mengatur diri gitu nak, gitu. Kamu nggak salah kok. Nah, jadi jangan dikritik gitu ya. Kemudian ajukan pertanyaan terbuka misalnya, hari ini bagaimana perasaanmu? Kemarin adik ketemu teman si itu bagaimana hasilnya? Jadi harus memfollow up pelan-pelan secara cool gitu ya supaya anak mau bercerita. Nah, juga berikan privasi kalau anak lagi mau ngamar nih ya. Nah, ini anak-anak remaja nih. Suka aneh-aneh kalau ngamar nutup diri, udah kita nggak usah memaksakan mendobrak pintu, nggak usah. Tok-tok kakak, kakak sudah makan? Yuk makan sama mama misalnya. Nggak tiba-tiba, lagi apa? Nah, Lagi nonton apa? Gitu. tuh kamu nonton film lagi, suka begitu. Kadang-kadang kan nggak sadar itu. Nah itu ya membuat kita harus mengubah pola kita ya. Dan kita harus jujur dan transparan bahwa nah kamu lagi masa ini tenang aja, kamu banyak berdoa, kamu banyak nah ini kan Sanum ya nanti harus peran aktif mengisi ini anak yang semacam Peran ini. orang tua ini kan. Nah, karena ini krusial, masa depannya tergantung masa sekarang ini gitu. Kemudian ajarkan keterampilan mengelola emosi, yaitu rasa frustasi, marah, kecewa. Bagaimana caranya? Ajarkan teknik menenangkan diri, misalnya mengambil
napas dalam. Kalau ada masalah jangan langsung diselesaikan hari itu, dibawa tidur dulu, besok pagi mungkin lebih tenang. Seperti itu perlu kita ajak bicara, kita tuntun mereka dengan lebih smooth gitu ya. Kemudian dorong kegiatan positif. Kan kakak suka basket, ayo bisa mulai lagi deh basket. Gak apa-apa, seminggu sekali itu bagaimana? Oh, udah adik kan suka menulis. Suka tuh menulis lagi. Jadi Tulisanmu tuh energinya disalurkan ke kegiatan disalurkan. positif itu ya. Tulisanmu tuh bagus banget. Mama suka. Mama suka banget kalau adik itu sudah menulis. Nah, diberi support seperti itu. Kemudian juga menjadi teladan. Jangan bapak ibunya ramai sendiri, ribut sendiri. Harus memberikan teladan sebagai orang dewasa. Nah, kemudian berikan dukungan dan kasih sayang tanpa syarat. Kakak boleh deh gini-gini, asalkan kakak matematika nilainya tidak seperti itu ya. Sudah tanpa syarat, menerima mereka apa adanya, memberi jalan keluar yang terbaik untuk mereka sehingga mereka nyaman, masuk zona nyaman, pelan-pelan kita bawa mereka keluar dari zona yang tidak nyaman tersebut yang sesungguhnya hanya bersifat sementara. Nah, bangun kepercayaan diri, apresiasi dengan tulus usaha dan pencapaian mereka. Kakak itu kan udah jelas terkenal pintar juara basket tingkat provinsi. Coba deh, yuk main lagi. Nggak apa-apa, papa mau nemenin. Nah, yang seperti itu kehadiran itu penting ya. Kehadiran kita sebagai orang tua di samping mereka. Kehadiran fisik, kehadiran hati. Kapan dia curhat kita harus mendengar, mama lagi sibuk, nanti aja. Papa lagi mau meeting, nanti aja. Sebentar, nak. Lagi ngerjain ini dulu. Sebentar. Biasanya gitu ya, Dok. Betul, sebentar ya. Nanti aja, nanti kalau sudah nggak sibuk ya, nanti aja ya. Kamu tuh dari tadi minta nasihat terus kamu sendiri ya, jangan seperti itu. Dengarkan, kalau didengarkan, ini menarik ya, tapi Papa ini mengerjakan pekerjaan Papa dulu ya. Nanti Papa panggil kamu, kita diskusi. Nah, seperti itu. Sehingga intinya nih ya, menghadapi remaja itu dengan emosi labil memang memerlukan kesabaran, pengertian, dan fleksibilitas. Karena sekarang gen milenial turun ke Gen Z, apalagi masuk Gen Alpha. Itu kita harus paham dan kita harus bisa mengikuti mereka. Janganlah memaksa mereka mengikuti kehendak kita. Itu tidak zamannya lagi. Sekarang lalu mau bagaimana nak? Oh itu bagus, tapi gini ya, nah diarahkan pelan-pelan. Itulah membina akhlak tuh seperti itu. Sabar, harus mengerti dan fleksibel. Dan ini semua adalah fase fase sementara Bu Asri. Nanti dia akan kembali cool. Tapi kalau ini tidak dilewati dan dibersamai dengan baik, Bisa berantakan kemana-mana. berantakan ke depannya ya, Dok. Apalagi kalau bapaknya, ibunya juga memberikan contoh yang buruk, oh sudah, ini anak kasihan, merusak hidupnya selamanya. Setelah itu, ini yang bahaya. Maka dengan dukungan yang tepat, mereka akan tumbuh menjadi individu yang lebih stabil dan mandiri, begitu loh. Gampang-gampang susah ya jadinya ya. Secara teori mudah ya, Dok ya. Tapi memang mungkin kita sebagai orang tua nih, ayah dan bunda yang sedang nonton ya hari ini, butuh sabar yang luar biasa nih sepertinya ya. Dan selain itu kita butuh ilmunya ternyata. Ternyata tadi banyak aspek-aspek medis yang mempengaruhi mengapa perilaku remaja tuh tipikalnya seperti itu. Jadi mungkin mereka sendiri tuh sedang fase bertransformasi dan itu hanya sementara. Sayangnya banyak dari kita sebagai orang tua tidak memiliki ilmuannya gitu ya, keilmuan minimalnya untuk membersamai anak-anak kita di fase ini. Nah, semoga tadi dengan penjelasan Bu Umi kita bisa sedikitnya nih mempersiapkan diri, menyiapkan sabar lebih banyak lagi. Semoga Allah memberikan kesabaran seluas-luasnya ya. Nah, makanya Dokter Umi, kita sekarang ayah bunda kita coba tanya dari Kang Canun nih ya. Dari perspektif Islami gimana sih kita sebagai orang tua untuk membersamai anak-anak di fase ini? Rasanya nggak afdol nih. Sebenarnya
agama Islam tuh menginginkan kita sebagai orang tua membersamai anak-anak di fase ini tuh seperti apa sih? Kita coba tanya ke Kang Canun ya. Nah, Kang Canun, Oke, ya tadi ya banyak sekali nih ternyata ya dari betul. aspek medis. Oh, dikit-dikit tonjok tuh ternyata ada peran hormon gitu ya Jelas. di situ. Nah, dimulai dengan pertanyaan yang paling fundamental sih biasanya. Sebenarnya akil balik tuh dari perspektif Islam itu apa tuh, Oke, Kang Canun? ini menarik. Jadi kalau tadi kita sudah dijelaskan dengan panjang lebar sama Bu Dokter Umi ya, bahwa yang terjadi di anak-anak itu secara balik kan kurang lebih seperti tadi kan. Ya. Nah, sekarang yang menjadi tantangannya adalah kita perlu paham dulu nih kondisi hal ini terjadi itu. Ini ada satu pesan dari zaman lampau, dari tahun 1800-an sampai sekarang ternyata relevan dengan dengan saat ini. Pesan ini adalah pesan dari seorang ulama Nusantara namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menyampaikan kurang lebih kayak gini, bahwa sungguh beruntung manusia yang menjadikan akal sebagai rajanya dan nafsu adalah tawanannya. Bagus ya bahasanya? Sungguh beruntung manusia menjadikan akal sebagai raja dan nafsu adalah tawanannya. Dan sungguh rugi manusia yang menjadikan kebalikannya. Jadi nafsu yang Jadi jadi raja. rajanya, Iya. logika belakangan. Logika belakangan. Jadi kan tadi kita sudah lihat bahwa ada berbagai macam dorongan-dorongan hawa nafsu seperti tadi kan. Dan memang tadi Bu Dokter Umi sendiri sudah sampaikan bahwa kalau anak tidak dilatih kemampuan pengendalian dirinya, maka dia dikendalikan oleh hormonnya. Oh, ya. Dia dikendalikan sama hawa nafsunya. Nah, menariknya lagi kan kayak gini. Kalau kita ingat aja ya, anak-anak waktu masih bayi misalkan kayak gitu. Anak-anak baru lahir, gitu kan. Dia sudah punya nafsu untuk minta fried chicken kah? Pizza kah? Udah belum? Belum. Kapan kira-kira dia tumbuh kemampuan seperti itu? Jika mungkin nanti agak gedean dikit Usia ngeliat berapa orang tuh? tuanya, Iya. kayaknya enak tuh ya makanannya kayak gitu, terus dikasih sama orang Usia berapa tuanya. kira-kira, Bu? Usia sekarang 1,5 1,5 tahun tahun ya. Hmm. Tandanya ada nafsu yang tidak bisa dirasakan sama bayi karena sesuatu jadi dia bertumbuh begitu kan. Jadi dia bisa merasakan hal seperti itu. Hal ini pun sama seperti ketika di kondisi balik ini, sebelum dia memiliki aktivitas hormonal seperti tadi, dia paling banter hanya bisa meniru-niru adegan dewasa jika itu diakses. Bisa diakses. Dapat paparannya. Apalagi paparan sekarang kan lebih gampang ya. Lebih mudah. Iya, orang tua kalau misalkan anak bosen langsung nih tonton aja. Kayak gitu. Dan sudah tidak terfilter tuh Sudah ya, tidak Kang. terfilter. Itu seperti itu. Nah, tapi normalnya kalau normalnya kalau misalkan tanpa paparan, normalnya itu anak-anak itu cenderung tidak punya pemikiran untuk merasakan hawa nafsu libido seperti tadi salah satunya. Nah, dan ketika anak-anak sudah mulai makin dewasa, balikan, tumbuh nafsu baru. Ya. Dan nafsu ini yang mana semuanya adalah normal. Allah sudah menciptakan semuanya, langit, bumi, dan seisinya, termasuk tumbuh kembang kita semua. Pada dasarnya ini adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi sebetulnya balik itu adalah aktivitas kebaikan yang sudah didesain sama Allah untuk anak yang bersangkutan. Tapi yang jadi problemnya adalah kalau misalkan kita orang tua, itu nggak paham nih, nggak tahu kita perlu ngapain. Memang problem besarnya adalah dari kita dulu kecil, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ada nggak ilmu tentang bagaimana caranya menjadi suami, istri, ayah, atau ibu? Kayaknya itu sekolah pranikah malah, Kang. Baru pas mau nikah kayaknya kita, iya nggak sih ayah bunda, baru dapat ilmu itu tuh baru pas mau nikah. Dan membahas tentang persiapan akil balik nggak? Tidak, Nah, di situ. masalahnya kan balik lagi tadi, bayangkan, anak tadinya dia tidak punya kemampuan libido tadi kan, tiba-tiba dia jadi harus merasakan hal seperti itu. Kalau dia tidak terlatih kemampuan mengendalikan dirinya, waktu masih kecil kan, pengendalian dirinya kira-kira pengen apa sih? Pengen coklat yang bentuknya telur itu, Bu. Guling-guling, ya. Sengaja ditaruh di kasir. Deg-degan biasanya tuh orang tua. Waduh, iya, guling-guling di mall. Itu kan bentuk kemampuan dia menginginkan sesuatu, ya kan? Nah, bedanya dia ketika kecil dia belum ada salah satu bentuk nafsu yang namanya libido tuh. Kebayang nggak? Kalau seandainya orang tua dari kecil kebiasaannya adalah ngasih keinginan anak terus-terusan, ketika dia sudah dewasa menuju balik, ada nafsu baru seperti itu, kemampuan pengendalian dirinya tidak terlatih gimana?
Iya. Berarti perjalanannya panjang ya, Kang, ya? Idealnya, ini kalau saya bicara ideal ya. Kalau kita bicara ideal, kesiapan anak-anak untuk akil balik itu perlu disiapin dari ketika anak masih kecil. Karena yang namanya hidup manusia, dia tidak terfragmentasi, cuman, oh ketika balik, aku harus siapin akil balik nih, jebret. Nggak gitu kan? Seperti contohnya kayak gini, Ibu kita dulu waktu kecil kan kita pernah, waktu masih masa-masa balik kayak gini, kita pasti pernah jatuh cinta dong sama lawan jenis kan? Cinta monyet tadi Iya, itu ya. Ya. waktu kita jatuh cinta sama itu kan seolah-olah dunia itu sedemikian indah. Bahkan ada yang bilang, mohon maaf, katanya tahi aja rasa coklat kan gitu ya. Mending sakit gigi daripada Oh, mending sakit hati. ada yang bilang gitu kan? Ada yang bilang gitu juga. Pertanyaan saya Daripada sakit hati. Nah katanya itu, gitu. pertanyaan saya sekarang kayak gini dulu Bu. Nasehatin anak, nak jangan pacaran ya. Mending ketika dia sudah jatuh cinta atau sebelum jatuh cinta? Kayaknya kalau udah jatuh cinta dinasehatin mah, apa sih? Saya suka banget gitu ya. Mamah tuh ternyata gitu ya, nggak suka Iya, aku. iya, iya. Gitu. Jadi idealnya sekali lagi persiapan akil balik itu kalau bisa disiapkan sebelum. Karena ini memiliki konsekuensi yang tantangannya seperti yang tadi Dokter Umi sampaikan, ini tuh tantangannya ke masa depan anak dan masa depannya bukan cuma dunia, masalahnya akhirat. Karena ketika balik, seorang manusia mulai dicatat amalannya seorang diri. Tidak lagi ditanggung sama Orang tua. orang tuanya. Kebayang nggak kalau misalkan kita betul-betul sayang sama anak-anak kita, sejatinya kita perlu menancapkan satu skill yang sedemikian mendalam untuk anak-anak kita, biar apa? Ketika anak-anak balik, ketika anak-anak sudah dicatat amalannya sama malaikat, anak-anak itu sudah bisa tanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Nggak lagi minta-minta ke orang tua. Nggak lagi minta ketergantungan sama orang tua. Dia perlu terlatih untuk kemampuan mengendalikan dirinya sendiri. Bagaimana ketika misalkan dia sedang jatuh cinta, jatuh cintanya normal. Tapi tadi kita sudah disampaikan sama Bu Dokter Umi bahwa ketika anak-anak balik, fisiknya itu memang sudah disiapkan untuk dia membuahi. Makanya kalau di Islam, apalagi di best practice zaman dulu di zaman sahabat-sahabat Nabi, ketika misalkan ada yang sudah balik, terutama laki-laki, dia itu sudah menanggung hidupnya sendiri, tidak lagi ditanggung sama orang tua, termasuk biaya-biaya yang lain-lainnya. Mandiri aja pokoknya langsung Mandiri, gitu. karena balik lagi tadi tubuhnya sudah disiapkan, sudah ada tadi kan apa namanya androgen tadi sudah disiapkan, kemampuan challenge-nya, ototnya tadi kuat, kemampuan menanggapi challenge-nya tadi sedemikian kuat. Memang itu disiapkan untuk anak laki-laki itu go, ada berbagai macam tantangan-tantangan hidup jalankan. Sekarang kondisinya adalah kayak gini, nak, tugas kamu cukup sekolah aja ya, nggak usah pikirin uang sekolah, itu tugas mama. Gak usah pikirin itu tugas papa. Dia segala macam kesulitan-kesulitan hidup ditanggung sama orang tuanya. Sedangkan energi dia terbentuk sedemikian seperti tadi. Tidak tersalurkan kan? Maka ketika dia tidak tersalurkan, energi tadi perlu disalurkan. Energinya perlu disalurkan ke arah mana? Jadinya ke arah-arah yang Itu negatif dia. tadi. Jangankan suruh nyari uang sendiri, Kang. Sekarang kadang anak-anak punya masalah sama temannya, orang tuanya yang maju. Itu kan Ada masalah di sekolahnya, orang tuanya yang labrak gurunya. Itu Tidak dia. menyelesaikan tanggung jawab itu tidak Gak ada. banget kan? Please deh, yang perilaku orang tua kayak gini, Anda melindungi anak Anda, tapi Anda sesungguhnya melemahkan anak-anak Anda. Gak bakal bisa balik. Gak bakal bisa akil, maaf. Balik itu kan kematangan reproduksi pasti jadi. Ya, tapi akilnya itu harus kedewasaan. siap. Dan anak mau dewasa, salah satu bumbu dasar kalau dia mau dewasa itu adalah kesediaan dia dalam menanggung beban. Tubuhnya menjadi kuat ya. Iya, gimana mau? Dan itu harus dilatih. Perlu dilatih, perlu disengaja. Makanya kalau misalkan ada orang tua nih, saya sering nemu orang tua biasanya pebisnis ya. Dia bangun bisnis dari nol. Perih-perih, maka suka ada kisah-kisah seperti itu ya. Tapi kadang-kadang dia punya balas dendam positif yang ternyata tidak baik kepada anaknya. Aku tuh nggak mau anakku hidup susah karena aku pernah merasa hidup susah. Iya, loh padahal dia kuat gara-gara apa? Iya, gara-gara cobaan. Usahanya itu ya, perjuangannya tadi. Itu dia ditempa sama Allah melalui kehidupan yang real. Yang akhirnya bisa melahirkan kualitas seperti itu. Makanya kalaupun misalkan kita orang tua pengen anak-anak kita tadi dewasa ya, punya kemampuan untuk mengendalikan diri, demi Allah, anak-anak kita membutuhkan rasa-rasa sulit yang perlu untuk menempa hidupnya.
Iya, iya. gitu. Walaupun orang tuanya berkecukupan Iya, sekali, tetap betul. harus diberi Betul. tadi ya kesulitan-kesulitan Betul, agar mereka betul. tangguh. Kalau bisa, makanya itu tadi balik lagi tadi. Kalau misalkan di saya ya, saya ketika anak saya sudah capai usia 9 tahun, saya melakukan apa namanya ngedate spesial sama mereka. Jadi misalkan anak pertama nih, sekarang kan usia 11 tahun. Usia 9 tahun, saya ajak dirinya untuk, Kak, kita nginep yuk di hotel aja duaan. Gak usah bawa ibu, gak usah bawa bunda, gak usah bawa adik-adik. Cuma kita berdua. Wah, asik kan buat anak-anak. Wih, ke hotel. Ngapain nih? Itu kan Iya. momen spesial. Nah, di momen spesial itu, kenapa momen spesial itu penting untuk disampaikan? Karena di satu sisi gini, kadang-kadang kenapa nasihat orang tua itu nggak masuk? Karena bayangin aja, kalau dalam sehari-hari, track record untuk anak-anak nih, misalnya kayak gini ya. Kak, sini! Kalau sering kayak gitu, hati anak happy nggak dipanggil sama orang tua? Iya, disuruh lagi nih. Track recordnya udah muncul kan? Apalagi sih nih? Mana ya The gitu. defense. Iya. Sulit untuk kita menuliskan sesuatu di hati anak yang sudah kusut kayak gini. Makanya hati anak itu perlu dibuka dulu kan? Makanya untuk hal yang sepenting akil balik ini, saya sengaja ngajak misalkan ke hotel cuma berdua. Ini nice investment lah buat saya lah. Karena buat masa depan anak-anak kan. Apa namanya, ke hotel berdua, kamu pilih makan malam yang mana, makin happy kan? Nah, ketika sudah mereka dalam keadaan happy, kita ngobrol apa yang akan terjadi ketika akil balik nanti. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih selanjutnya ya Kang. Jadi biasanya nih, karena tadi Kang Canun juga kan bilang, pernah nggak dulu kita diajarkan dari SD, SMP gitu ya terkait mempersiapkan jika kita punya anak dan akil balik ini. Kan nggak ada tuh ya rasanya saya ingat-ingat. Nah, kita sekarang sebagai orang tua, kok masih banyak nih kayaknya ayah dan bunda juga di rumah ya, kayaknya tabu gitu ngomongin seksualitas tuh masih. Soalnya nih Kang, ini sejujurnya ya, saya juga kok nggak inget ya dulu orang tua saya tuh ngobrolin ini gitu ke saya. Nah, sekarang saya punya anak nih, gimana sih tipsnya agar ngobrolin ini ke anak tapi kitanya nggak geli sendiri gitu ya? Gimana tuh Kang tipsnya Kang? Makanya di satu sisi, karena berdasarkan tadi TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kita nggak pernah ada ilmu tentang mempersiapkan anak akil balik. Alhamdulillah saya udah nyiapin kelasnya. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ayah bunda mau cari, nanti boleh ke saya ya. Nah, tapi secara umum balik lagi tadi, ini kan ada perubahan hormonal seperti ini kan. Nah, perubahan hormonal seperti ini nih, kalau kita bukan orang tua yang menyampaikan, pasti anak bakal tahu dari yang lain. Jadi mau nggak mau kita duluan bukan gitu nggak ya. mau, pilih aja ayah bunda mau yang mana. Iya. Mau tahu dari temannya atau dari kita ya. belum tentu dari situ, dari gadget. Betul. Pilih aja ayah bunda mau tahu dari mana gitu. Dan yang mana itu kita nggak bisa tahu apa yang disampaikan, sedalam apa, dan apakah itu ada arahannya mau kemana. Ya, maka mau nggak mau ini mah. Kalau misalkan memang benar-benar mau yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan, kita yang perlu tangan mau nggak mau. Kan Allah sudah nitipin anak ke kita. Masa kita bukan ke Google ya? Iya. Kita titipin balik gitu ke yang lain. Nggak bisa kayak gitu. Nah, makanya balik lagi tadi nih, untuk kondisi sekarang gimana cara ngomonginnya gitu ya. Sekarang pertanyaan saya kayak gini dulu. Kita kalau nyebut organ ini gimana sih cara bilangnya? Kalau di sekolah nih ya nyebut ini apa? Ini hidung. Normal kan? Normal. Kalau ini? Kuping. Mohon maaf, kalau kemaluan laki-laki? Iya sih, suka ada istilah-istilah gitu ya. Karena kita perlu, makanya tadi kan Dokter Umi tadi sampaikan, kita tuh perlu senetral itu. Karena kita mau ngomongin anak-anak tentang sex education ini bukan dalam ranah mau ngejorok-jorokin, ngomong porno, tapi dalam ranah edukasi. Maka sampaikanlah kalau misalkan memang perlu ngomong penis-penis, perlu ngomong vagina-vagina. Karena memang kebutuhannya adalah untuk di situ tadi. Karena kalau misalnya sekali lagi anak-anak nggak dapat panduannya dari kita, ya siap-siap dapat panduannya dari yang lain. Jadi mulai obrolan itu ya dengan istilah-istilah tadi yang tidak perlu ditutup-tutupi gitu ya. Dan objektifnya kita tepat kok. Kita ngomongin tentang penis, misalkan tentang vagina, tentang berbagai macam hormonal seperti tadi. Ini yang membedakan sex education biasa sama sex education Islami. Yang membedakan sex education biasa paling banter hanya nyebutkan tentang ini organnya kayak gini,
fisiologisnya seperti ini, cara berhubungannya kadang-kadang ada yang ditunjukin kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan sex education Islami itu dia tidak berhenti sampai di situ. Karena yang paling utama dari sex education Islami adalah anak-anak bagaimana caranya bisa betul-betul mempertanggungjawabkan kehidupan seksualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Arahnya ya. Kuncinya itu. Makanya kalau misalkan nanti nih, oh kamu punya rasa cinta sama orang lain, normal. Normal. Bahkan saya bilang kayak gini sama anak saya waktu kemarin 9 tahun. Di 9 tahun itu kan saya bentuk pengendalian ngobrol ya sama anak-anak ya. Nah, kalau kamu jatuh cinta sama seseorang normal nggak? Jangan kasih tahu bunda ya. Dulu mantan Yabi namanya kan rame ya. Iya rame bicara kayak gitu. Duh, setiap ketemu dia tuh, aduh, deg-degan banget. Aduh, jangan kasih tahu ya. Pokoknya kayak gitu dan kita sering bilang kayak sahabat aja. Kayak sahabat terbuka. Karena balik lagi tadi, kalau misalkan kita sifatnya hanya ngobrolin ke anak-anak bagaikan atasan dan bawahan, demi Allah nggak bakal punya. Harus jadi sahabat dulu tadi Iya, tuh ya. tapi jangan sampai orang tua adalah sahabat, bukan orang tua adalah sahabat ya. Iya. Orang tua itu tetap orang tua, dia fasilitator, dia mentor. Tapi di ngobrol Ya, tadi kayak sahabat. pendekatannya seperti itu. Dan balik lagi tadi, kalau misalkan zaman dulu kita misalkan pernah pacaran ya nggak apa-apa bilang aja. Dulu karena Yabi nggak tahu, Yabi dulu pacaran. Tapi ternyata baru tahu nih, ternyata oh nggak boleh itu ternyata. Kenapa? Karena kayak gini sayangku. Bayangin ya, saya bilang kayak gini. Nah kalau kamu nanti jatuh cinta sama seseorang, jatuh cintanya jangan tanggung-tanggung sayang. Karena jatuh cinta yang setengah-setengah itu cuma ngasih coklat, cuma ngasih bunga. Itu nggak gentle. Kalau kamu jatuh cinta betul-betul totalitas, jatuh cintalah dengan minta izin sama orang tuanya. Nah, kan masalah ini kan langsung jadi mikir. Tapi gimana kan aku belum berkemampuan. Makanya Yabi akan latih kamu. Dari usia 10 tahun, Yabi alhamdulillah Allah berikan kecukupan untuk untuk menghidupi rumah ini. Alhamdulillah. Dan usia 10 tahun, kamu perlu mulai berlatih untuk bayar uang air di dalam rumah kita. Yang besarnya adalah 70.000 per bulan. Siap? Loh, terus uangnya dapat dari mana? Yabi ajarin, ayo. Gitu, misalkan ajarinnya gimana? Apakah dapat uang misalkan dari sholat? Ayo nak, kalau nanti kamu sholat nanti dikasih uang, gitu nggak? Nggak bisa. Karena ngajarin ibadah harus belajar ikhlas. Gimana caranya belajar saum nanti dapat uang, ini dapat uang? Nggak bisa. Nggak. Apakah dari misalkan nak, kalau kamu nanti bersihin piring, kalau atau misalkan bersihin kamar, kamu nanti dapat uang? Nggak sehat berarti itu. Nggak sehat. Ini masalah tanggung jawab. Ya belajarlah tanggung jawab tanpa ada bayaran dari orang lain. Betul. Kalau misalkan mau belajar cari uang kayak gimana? Bersihin piring nak. Piring orang lain. Ngetok ke tetangga. Tok tok tok. Assalamualaikum. Butuh bantuan untuk dicuci piringnya. Kan malu kan? Ya that's life. Kita Kang menarik nih Kang. Ini kebetulan karena Dokter Umi ini founder dari Sekolah Alam Gahari gitu ya. Di kami ini ada kurikulum bisnis. penting. Itu bahkan sejak TK dipaparkan terkait bagaimana bermuamalah seperti itu. Bahkan untuk di level-level kelas 4 SD sudah ada magangnya kan. Wow. Sudah sama kita dengan ada toko kelompok yang nanti itu mungkin ini langkah yang tepat sebenarnya ya Kang ya untuk menyiapkan mereka nanti di balik tadi itu ya. Biarkan mereka merasa malu ketika ditolak. Toh jualan kan halal kan? Biarkan mereka merasa malu. Oh ternyata susah ya nyari uang 50.000. Good. Dengan mereka merasakan susah nyari uang 50.000, ketika mereka dapat uang 50.000 tidak semudah itu untuk top up, Bu. Betul, yang sekarang perjuangan itu tuh. Yang sekarang itu kenapa kok bisa enak-enaknya banyak remaja misalkan ya top up padahal orang tuanya masih susah nyari uang dan macam-macam karena tidak dipaparkan tentang kesulitan hidup itu. Gimana mau dewasa? Gimana mau akil? Kalau dia ternyata hanya balik aja, nafsunya semakin lama semakin berkembang dan orang tua dari dulu terbiasa untuk memenuhi semua keinginan anak dan ini bahaya. Karena sekali lagi tadi, orang yang sungguh beruntung manusia yang menjadikan akal sebagai raja. Tandanya kan dia perlu punya stopping power, perlu punya pengendalian diri. Di balik gejolak-gejolak seperti tadi yang memang tidak gampang. Memang tidak gampang. Tapi sungguh rugi ketika nafsu itu justru yang jadi raja. Nah ini
pola pengasuhan yang sifatnya dari kecil memanjakan keinginan hawa nafsu anak ini akan mengalami kesulitan luar biasa untuk membentuk akilnya anak ketika anak balik. Karena mungkin sebenarnya akil dan balik itu nggak bareng ya. Bisa. Iya, iya. Kalau balik kan sudah secara hormonal Betul. tadi. Kalau akil memang berarti harus dipersiapkan jauh-jauh hari, bahkan Betul. dari toddler bahkan ya, Iya. mungkin harus sedikit-sedikit Dikit. diberikan. Makanya kan kita yang perlu paham, tugasnya orang tua itu bukan memenuhi semua keinginan anak, tapi memenuhi kebutuhan. Keinginan sesekali aja, nggak usah terlalu sering. Kita harus bedakan mana kebutuhan, Itu mana dia. keinginan. Dan tegas. Makanya ada kata tegas itu ada kata teganya kan? Oh, ada teganya. Guys, Soalnya kadang orang tua gitu, aduh nggak tega tadi. Dulu saya susah, Iya. nggak ingin anak saya susah gitu ya. Padahal itu yang membentuk ketangguhannya Itu ya kan. dia. Nah, jika nih Kang kasusnya, ketika kita mulai, saya harus step up nih duluan ya, ngobrolin ini ke Jelas, anak gitu betul. ya. Gimana kalau ada saat kita memulai pembicaraan itu, ternyata kita baru tahu kalau anak kita sudah mendapatkan paparan pornografi. Oh, Waduh, ya. udah keduluan gitu Kang. Gimana nih Kang? Kayaknya buyar nih rencana kita tadi ya. Itu Ya, gimana ya, nih Kang? ya. Dan biasanya nih Kang, cenderung saya pernah punya murid Oke. ketika mulai tanya ke arah sana Ya. gitu ya. Jadinya malah enggak malu, enggak jangan ngobrolin itu gitu Kang. Ya. Nah, ini gimana kalau ini terjadi di kita sebagai orang tua yang sedang ngobrolin masalah ini ke Oke. anak-anak kita nih Kang. Kan itu mirip kayak undang-undang narkotika ya. Gimana tuh Kang? Logika make sense dasarnya adalah siapa yang perlu mendapatkan hukuman yang lebih berat, pengguna narkoba atau pengedar narkoba? Pengedar harusnya. Karena dia menyebarluaskan zat bahaya itu. Nah, ketika anak-anak orang. gitu ya, ketika anak-anak terpapar sama pornografi itu dapatnya dari mana? Dari orang yang ngasih. Siapa pengedarnya? Oh. Tobat dulu tuh pengedarnya. Yeah. Berarti pada harus ditanya nontonnya di mana? Bukan harus ditanya, orang tuanya harus tobat dulu sebagai pengedar. Tanpa sengaja, banyak pornografi itu terjadi justru di tempat-tempat yang tidak disadari. Seperti di Rumah. rumah. Apalagi kalau misalkan di kamar itu dikasih ada gadget nak, kamu menikmati di sana. Ada layar di sana ini di sana, kemungkinan besar di situ. Apalagi punten ya, kalau misalkan untuk kita di sini tinggal masuk selimut dia tinggal kelihatan kayak gini, nggak ada yang tahu kan? Iya. Itu kenapa penulis-penulis besar zaman sekarang, misalkan contoh seperti Jonathan Haidt, dia menulis buku Anxious Generation, atau bahkan mungkin Swedia sendiri itu kan sudah mulai men-switch kembali sebuah kebijakan bahwa kebijakan itu kalau bisa 14 tahun sebelum 14 tahun itu tidak owning smartphone. Karena apa, balik lagi tadi, kalau kita memberikan ini kepada anak, ini mirip seperti meskipun fisiknya berada di dalam rumah, tapi dia sedang keliling dunia tanpa ada pengawasan. Dan di satu sisi kadang-kadang saya agak uniknya tuh kayak gini. Kalau di komplek di rumah misalkan ya, ada teman-temannya misalkan ya, anak-anak yang ngomongnya tuh keluarlah kata-kata kebun binatang. Orang tua tuh biasanya sepanik apa sih? Nah, jangan deket-deket mereka ya. Jangan temenin mereka ya. Ngomongnya parah tuh. Kok mereka ngeluarin sampai ada kata-kata kelamin keluar semua tuh. Biasanya malah ada yang kasusnya jangan temenan sama si kayak gitu kan. Gitu ya. Iya. Tapi pertanyaan saya adalah parahan mana? Ngomongan di lingkungan apa ngomongan di sosial media? Tidak terkontrol ya di Iya, sosial media. jadi bilang jangan ini ke mereka, tapi ngasih ini tuh aneh gitu. Biasanya gitu. Nah, kalaupun misalkan oke, dari gadgetnya ibaratnya bersih, temennya? Iya. Kan kita, anak-anak kita itu tidak bisa tinggal di dalam akuarium. Iya. Pasti terpapar. Nah, makanya value itu penting ditancapkan sedari dulu gitu. Nah, sekarang kita kembali. Gimana nih kalau misalkan ternyata anak-anak sudah kadung terpapar kan? Satu, tobat dulu kita. Ya. Iya, benar-benar kita yang perlu tobat. Ya Allah, jajan ini ada kelalaian di saya nih. Gitu. Yang kedua, kita tetap tenang. Karena gini, kunci dari parenting itu adalah mau sepanas apapun di luar, adem. Wajib adem hati kita. Jadi kita cerita, kita ngobrol dulu. Nah, oh gitu, kamu udah tahu sampai sejauh apa nak? Adem aja, tenang. Oh gitu. Ditanya ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita tidak sifatnya judgment intimidatif gitu. Karena kalau kayak gitu pasti
Ya, langsung Iya. menutup tadi itu ya. Iya. Karena kalau misalnya kita mau ngebuka tuh ya memang kita perlu ingat ini, apa namanya, saya suka nyebutnya tuh sepasang kaki pengasuhan ya. Kalau mau lancar pengasuhan itu, kaki ini perlu kita gunakan untuk maju. Kalau misalkan kaki ini tidak digunakan, masih bisa maju nggak? Ya, di tempat aja. Tetap bisa, Bu, ngesot. Ya, lama. Lama majunya. Kalau cuma satu kaki, Oh, maksudnya itu. majunya bisa. Tapi pegel kan? Bisa, pegel juga. Kalau mau lancar ya dua. Paling 10 langkah berhenti Iya. lagi. Gitu. Kalau mau cepat dua. Yang pertama adalah keakraban. Makanya penting bagi anak. Kalau misalkan hati anak sekarang ibaratnya sudah diculik masuk ke dalam kastil sana, mau nggak mau kita perlu masuk dulu. Bukan untuk terperdaya ke dalam sana. Makanya suka ada yang bilang kan, gimana ya caranya biar saya selama ini tuh koneksi tidak bagus sama anak saya. Gimana caranya agar bisa merebut hati mereka biar mereka bisa nyambung lagi sama saya. Ya mau tidak mau masuk dulu ke dunianya apa. Apakah mereka suka anime kah, suka K-pop kah, suka apakah? Bukan untuk ngikutin tapi untuk tahu, untuk apa namanya, untuk tahu dan memahami. Kan mirip seperti ini. Bayangin aja kalau apa namanya, misalkan ada suami sekedar ditanya, "Pak, kemarin Persib mainnya gimana?" Bukan berarti kita jadi ikut-ikutan suka bola. Senang bola ya. Tapi hanya menunjukkan kepedulian bahwa I care about your word. Karena people don't care how much you know until they know how much you care. Nah, jadi kita perlu show care kita dulu sama mereka seperti apa. Nah, kita ngobrol. Nah, oke. Apa namanya, balik lagi tadi ya. Anggap ini sudah tidak canggung. Kalau sudah tidak canggung, enak kita ngobrolnya. Nah, kamu kira-kira tahu udah sampai sejauh apa? Udah pernah lihat? Sampai kayak gimana udah lihatnya? Gimana perasaan kamu? Itu kayaknya orang tuanya harus dengan mengontrol muka. Ya memang. Makanya hatinya perlu tenang tuh itu. Iya, kadang kan apa gitu ya. Udah gitu kan, ini kadang muka tidak bisa terkondisikan tuh Kang. Itu berarti netral ya. Makanya step Kita pertama coba yang tadi saya dengarkan. bilang adalah tobat. Iya. Karena kalau nggak tobat, ini kita pengennya melemparkan dan bilang bodoh-bodoh, bego-bego gitu ibaratnya ke anak-anak kita. Harusnya ya kita yang ambil responsibility. Oh, anak-anak saya bolong kayak gini, ya ini ketika dalam tanggung jawab saya. Gitu ya. Ketika dalam tanggung jawab saya, astagfirullah ya Allah, ampuni aku. Maafkan aku yang bolong kayak gini. Terus ngobrol, kita assess anak-anak kita seperti apa. Assess, nak, sudah tahu sejauh apa? Apa yang kamu rasain waktu kamu pertama lihat itu, nak? Pertama kali nonton itu gimana? Karena kan bisa jadi ada macam-macam ya. Biasanya perempuan tuh suka jijik, takut. Tapi ketika dibiasakan sama lingkungan, apalagi di X tuh bahasa-bahasa perempuan tuh, aduh kalau ngeliat dia rahimku anget. Oh iya benar Kang. Ada istilah kayak gitu ya sekarang. Rahim anget istilahnya kayak gitu kemarin. Mungkin saya curiganya itu nggak ngerti juga itu maksudnya apa, bisa jadi Awalnya. karena banyak papar istilah seperti itu, nyari tahu akhirnya belajar dari yang kita tidak tahu sumbernya dari mana itu ya. Jadi itu yang perlu di-assess dulu sampai sejauh apa kita perlu memiliki keberanian untuk tahu dalam tanda petik serusak apa anak kita, dan kita perlu accept itu tanpa ada denial sama sekali. Gampang? Tidak. Enggak, tapi insya Allah itu pintu menuju kebaikan. Jangan harus menahan diri untuk tidak langsung ngejudge agar tidak nutup dan malah nggak ketahuan nanti. Iya. Dan kalau bisa itu satu lagi, di dalam kamar itu saya sangat-sangat tidak anjurkan anak-anak bisa menikmati gadget dalam kamar. Jadi anak saya juga menikmati gadget tapi di ruang bersama yang itu terlihat terkontrol, dan anak saya itu sudah saya sampaikan step dari awal. Kalau kamu ingin memiliki gadget ini, nak, silahkan beli sendiri. Kalau kamu mau pakai gimana? Minta izin sama Yabi, mau pakai apa, kebutuhannya untuk apa. Jadi clear. Karena alat ini bisa menjadi dual, apa namanya, bisa jadi senjata ini ya, dua mata pedang. Yang pertama, ini adalah alat yang berpotensi untuk membuat kita terdistraksi dari perjumpaan sesungguhnya sama Allah di hari akhir nanti. Ya, jangan sampai anak-anak kita kayak gitu. Jangan sampai kita terus-terusan ngasih ini ke anak dan kita nggak ingat apa konsekuensi di hari akhirnya untuk anak-anak kita kelak. Yang kedua, gadget ini bisa jadi tools productivity. Ya. Oh, kita kenalin anak-anak kita Canva. Nah, Canva misalkan ya, kita bikin yuk pesan-pesan kebaikan di sosmed, dan itu adalah karya kami. Bagus kan?
Jadi penggunaan gadget yang terkonsep untuk kebaikan, yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dorong. Tapi penggunaan gadget yang sifatnya oh nangis ya bosan ya nih. Kayak di situ peran orang tua di Iya. situ ya. Oke, Kang. Nah, sekarang saya jadi kepikiran sesuatu nih. Kalau tadi kan Kang Candon itu ceritanya ngajak anak ke hotel laki-laki, Kang. Laki-laki. Nah, ini jika nih, Kang, memasuki masa balik, ini apa nih, Oke. Kang? Peran ayah di sini Oke. untuk ngobrolin hal-hal semacam ini tuh apakah jadi lepas udahlah wajib. ibunya aja gitu ya. Biar enggak, iya tadi ya Iya. Kang ya, biar ya kan cewek sama cewek, Iya. udah itu ibunya aja yang Iya. ngomong gitu ya. Ayah sama kakaknya aja yang laki-laki Iya. misalnya. Nah, apakah tetap dari sudut pandang seorang ayah ke anaknya yang perempuan dan sebaliknya, sudut pandang seorang ibu dari anak ke anak laki-laki. Nah, ini bagaimana pembagian Oke. peran ketika ngobrolin hal ini nih, Baik, Kang? pertama itu jelas dibutuhkan ya. Iya. Ketika anak laki-laki sama ayahnya itu perlu dominan. Kenapa? Karena akan ada POV yang tidak akan bisa dibayangkan sama seorang ibu, seorang perempuan ketika sama anak laki-laki. Misalnya saya sederhana kayak gini, saya beberapa kali sempat riset bagaimana antara laki-laki dan perempuan dalam menanggapi malam pertama itu beda. Logika laki-laki adalah ketika dia mau malam pertama, ibaratnya kan dia puasa bertahun-tahun ya. Dan itu Karena tadi menahan nafsunya tadi tidak gampang kan? Iya. Tidak gampang. Nah, makanya kita perlu empati sama anak-anak remaja kita. Kadang-kadang kalau mohon maaf libido naik atau gimana tuh, kita bukan menghakimi itu karena kayak gitu. Bayangin aja, kita yang sudah jadi bapak-bapak misalnya gitu ya, LDM 1 bulan aja gampang nggak sama istri tidak berjumpa tuh. Nah, kita ada penyaluran, anak-anak kita. Kasihan itu. Bapak-bapak aja bisa keriting. Gimana anak-anak? Kayak ada POV tadi Iya. itu ya. Nah, POV ketika misalkan malam pertama bagi laki-laki adalah alhamdulillah saatnya buka kan gitu. Tuh, ibu udah langsung ketawa karena tahu POV perempuan nggak gitu kan? Saya tahu POV perempuan adalah iya sih betul sudah sah tapi please deh ayah aku aja nggak pernah lihat aku kayak gini. Tiba-tiba ada orang ini siapa? Beda POV. Iya. Malam pertamanya sama. Bisa pelan-pelan aja nggak Nah. sih? Gitu. Wah, di sini juga pada ketahuan ya, ya bunda. Iya. Laki-laki sama ayah tuh Tetap harus dominan tadi betul, itu ya. kepentingannya di situ dan memang makanya ada yang nanya juga ke saya kan kalau misalkan saya single parent gimana? Ada tantangan di situ betul, ada tantangan keterbatasan di situ betul ada. Tapi balik lagi tadi itu nanti bisa kita sesuaikan ya. Nah sekarang untuk perkara masalah tadi nih beda jadi kami misalkan saya ke anak perempuan, saya kebetulan nggak punya anak perempuan sih ya, jadi belum kebayang sama saya. Tapi punten ini kalau bahasannya sekedar teoritis. Tapi kurang lebih kalau biasanya anak laki-laki ayah ke perempuan itu kan perempuan itu memposisikan ayahnya itu biasanya adalah supposed to be pelindung pertamanya, cinta pertamanya. Jadi yang perlu di remind dan diingat itu adalah berbicara tentang kemuliaannya nak. Nah, ini dalam kondisi sudah dekat ya. Nah, ayah ngerti cara pikir laki-laki kayak gimana. Gitu. Dan ayah berharap kamu itu diambil dengan orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab yang berani datang ke ayah. Tidak hanya yang sekedar dor. Barang yang murah itu bisa diambil sama siapa aja. Yang mahal itu hanya orang-orang terpilih yang bisa datang. Nah, jadi mungkin ibaratnya semacam sifat posesif sedikit gitu ya. Itu bisa ditanamkan dari ayah kepada anak perempuannya. Karena yang paling penting dari ayah pada anak perempuannya adalah bagaimana anak perempuannya itu bisa menjaga kemuliaannya. Nah, coba lihat kamu di X tuh. Bisa nggak kamu ngetik rahim anget dan ngepost di X, bisa nggak? Gampang kan? Nah, tugas ayah adalah gimana caranya sekalipun dia bisa untuk mengucapkan itu, dia tidak mau untuk melakukan hal tersebut. Karena dia memahami bahwa itu ada yang namanya aktivitas-aktivitas penuh kemuliaan dan ada aktivitas-aktivitas yang penuh kehinaan. Kamu perlu pilih, nak. Mau jadi perempuan yang mudah diambil siapa saja atau public property, atau mau yang high level.
Mungkin agar tidak mudah menjadi public property juga bagaimana kelakuan ayah ke anak perempuannya Jelas, sangat-sangat berpengaruh ya. jelas. Bagaimana seorang anak perempuan akhirnya merasakan cinta yang luar biasa dari ayahnya dulu. Itu. Jadi ketika ada cowok-cowok yang cinta monyet ini nih, ah ayahku juga udah gitu, Iya. gitu ya. Dan jadi Iya, juga iya, iya. bisa dibilang tuh sama sama siapa namanya sama anak perempuannya. Nah, kalau kamu ada suka sama seseorang, bilang aja sama ayah. Ayah terbuka kok kalau ada yang mau ngelamar kamu. Jadi kalau misalkan ada yang nembak kamu tuh bilang, ayah siap diskusi. Jadi, iya, iya. Asik ya? Coba siapa di sini yang punya anak perempuan? Teorinya udah ada nih ya, jadi siap-siap ini gitu. Nah, Kang, itu tadi dari POV ayah Oke. ya. Apakah ada tips nih untuk yang ibu-ibunya nih untuk Ke menghadapi anak. anak lelakinya Oke. dan ke anak perempuannya Oke. gitu. Ini gimana nih, Kang? Jadi biasanya anak laki-laki yang kurang mendapatkan cinta dari ibunya, dia biasanya akan mencari cinta itu keluar sana. Jadi saya ini ya, saya kadang-kadang menemukan sebuah korelasi yang lumayan agak menarik adalah ketika hubungan anak sama orang tua tidak terlalu baik, dia akan haus mencari substitusi dengan cara mendekati lawan jenisnya. Jadi kalau misalkan ada anak yang caper, itu adalah indikator dia kurang perhatian dari orang tuanya. Biasanya di situ. Kalaupun misalkan ada anak yang kira-kira dia jatuh cinta sama lawan jenis, biasanya kalau cintanya itu didapatkan dari orang tuanya, pengendalian dirinya cenderung lebih baik. Karena dia nggak hunger gitu, nggak kehausan. Nggak kelaparan, Iya, kehausan karena dapat gitu ya. kebutuhan psikologis itu kan kebutuhan dasar semua orang. Makanya kalau misalnya ada yang bilang, apa namanya, kenapa ya anak aku kok lebih ngedengerin temannya daripada orang tuanya gitu. Di satu sisi kita juga perlu menyadari bahwa anak itu lebih dulu kenal temannya atau orang tuanya. Mana yang lebih dulu dia kenal? Orang tuanya. Siapa yang berjuang dengan keringat, darah, dan air mata? Orang tua atau temannya? Orang tuanya dong. Sejatinya orang tua punya modal jauh lebih besar untuk akrab sama Anak. Kenapa? Kira-kira bisa anak merasa kok orang tua merasa kok anak justru lebih dekat sama lingkungan daripada sama orang tua. Kayak asing gitu Nah, ya jadinya ini kan ya. masalah relasi. Ternyata pengorbanan yang sedemikian besar itu, kalau relasinya ini tidak dirawat, ya bisa terkikis juga. Karena setiap manusia punya kebutuhan psikologis, dia pasti akan mencari rasa nyaman. Satu, dia butuh didengarkan. Semua manusia itu pada dasarnya punya kemampuan untuk berbicara, punya kebutuhan untuk berbicara, kebutuhan untuk didengarkan. Kita lihat aja orang yang kita sebut ODGJ. Sebelum dia ODGJ, banyak bicara atau banyak diam? Sebelum dia ODGJ. Iya. Banyak bicara ya. Sebelum dia ODGJ. Sebelum Ya. gila. Sebelum gila Ya. banyak diemnya. Banyak diam kan? Dipendam. Menutup diri. Suara dipendam. berisik dalam sini. Ketika sudah kemampuan mental tidak kuat, cenderung jadi keluar Gila semua. tadi ya. banyak bicara. Dan coba kalau misalnya kita bilang misalkan, tapi anak aku pendiam Kang, introvert. Pasangan aku pendiam Kang, introvert. Dia punya teman dekat nggak? Apakah ketika sama teman dekatnya dia introvert juga nggak? Nggak mungkin. Biasanya orang yang introvert itu adalah dia butuh orang yang tepat sehingga dia bisa Mengeluarkan. Iya. Iya. Makanya kita penting tadi seperti yang Bu Dokter Umi sampaikan, terbuka jadi tempat yang tepat gitu ya. Karena semua manusia, termasuk anak-anak kita itu memiliki kebutuhan untuk didengarkan. Ngobrol lah. Ya, milikilah waktu kalau misalkan kita padat dari satu hari ada 1440 menit, 15-30 menit lah. Karena betul, anak-anak kita nggak butuh waktu kita 24 jam kok. Anak kita nggak butuh kita setergantungan itu. Tapi setidaknya minimal kita berikan 30 menit aja yang berkualitas sama anak-anak kita. Bukan hanya kuantitinya ya, tapi kualitinya kan. Baik. Ya Bunda, yang hadir di Zoom hari ini boleh drop pertanyaan di kolom chat ya. Nanti barangkali bisa langsung dijawab nih oleh Kang Canun dan Dokter Umi. Nah, selanjutnya nih Kang, sambil nunggu ada pertanyaan langsung nih ya. Biasanya ini keluhan para orang tua nih, kan masa balik itu cenderung syariatnya harus sudah dijalankan. Karena tadi catatan amalnya udah sendiri ya Kang ya. Nah, padahal tadi Dokter Umi
juga bilang ada kalau bisa seminimal mungkin stres anak gitu ya, agar tidak merusak rangkaian hormonal tadi yang Betul. akhirnya kesuburannya berpengaruh dan semacamnya. Nah, gimana nih Kang tipsnya agar kita bisa mulai menekankan syariat ini ke anak-anak, tapi tanpa bikin anak stres nih. Baik. Ini ya, Kak. Biar apa ya, imaji kecintaan ke Allahnya tuh Oke. masuk gitu loh, bukan yang kanan kamu belum sholat, nanti Oh nggak iya. dapat nggak boleh ke sini, Allah nggak siksa ke kamu di sini gitu ya. neraka. Nah itu ya, gimana tuh Kang tipsnya nih untuk kita nih orang tua ini, karena di sini banyak sekali yang anak-anak yang menuju remaja ini kebetulan. Jadi boleh Oke. beri tipsnya nih Kang. Idealnya sekali lagi, Iya, kalau kita pelajari hadis Nabi kan, ajak anak ke masjid usia 7 tahun, yes, ajak anak ke masjid usia 7 tahun. Pukul kalau anak tidak sholat usia 11 tahun. 10. Oh 10. Apakah ini tandanya berarti kita boleh main pukul ke anak? Enggak, Enggak. ada waktu 3 tahun, dikali 365 hari, dikali 5 waktu. Berarti ada 5.000 sekian kesempatan. Kita biasakan dulu kepada anak-anak kita, sebelum kita main pukul ke anak. Itu kan, sepenting itu sholat. Tapi di satu sisi, di hadis ini ada nggak keterangan lebih cepat, lebih baik? Enggak Nggak ada. ada. Tandanya adalah anak di bawah 7 tahun, 6 tahun, misalkan ya, Iya, diajak sholat ke masjid, atau diajak ngaji, tapi nggak mau. belum mau nih. Gimana? Boleh nggak? Enggak apa-apa Nggak dong. apa-apa. Nah, kebanyakan kebalik-balik di sini. Dari balita, dari kecil, dari 7 tahun ke bawah, itu kebanyakan orang tua langsung, nak sholat, kalau nggak nanti Allah siksa kamu di neraka. Gitu. Jadinya kebanyakan kasih instruksi. Kita bisa cek sekarang, ketika ada anak yang dia dikirim ke pondok. Di pondok bangun tahajud ya, sholat ya. Sholat tahajud, duha rajin. Ketika pulang ke rumah, meskipun tidak terjadi pada semua orang, pada umumnya ketika pulang ke rumah ngapain? Ya, kembali ke rutinitas sebelum masuk Why? pondok. Karena cenderung di pondok mungkin karena instruksi dan hukuman ya Hanya ancamannya. sekedar dorongan dari luar, Iya. pancingan dari luar. Karena itu sudah dibiasakan dari kecil, hanya instruksi, 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 dan instruksi. Nah sholat, kalau sisa kamu neraka. Nah gini, nah gitu. Hanya instruksi kan. Instruksi ini apakah membangun inisiasi di dalam diri anak? Bangun nggak? Internalisasi. Internalisasinya kurang ya? Iya. Karena cenderung ditarik aja dari luar. Ketika instruksinya tidak ada, Ya ya sudah. sudah. Ketika sistemnya di lingkungan pesantren ada sistem, ketika keluar ya sudah. Kesadarannya tidak terbangun. Makanya di 7 tahun pertama itu idealnya adalah kita kayak menancapkan akar kepada anak-anak kita. Jadi kalau misalkan anak-anak kita ini sebetulnya bukan utamanya, bukan tentang ngajakin anak ibadah. Gitu. Kita bisa bayangin seperti contoh lain seperti yang terjadi di zaman Nabi dulu gitu ya. Ketika zaman dulu di Mekah itu ada berhala 300 kan ya, kurang lebih ya, ada 300-an berhala. Dan apa hukumnya menyembah berhala? Saat itu. Sampai saat ini. Oh iya. Karena nggak boleh. Musyrik ya. Musyrik, Syirik ya. Iya. Kenapa ayat yang pertama yang turun itu bukan ayat tentang hancurkan berhala? Padahal seperti itu. Gitu. Ya kan? Karena kita bayangkan aja reka adegan ya. Di Masjidil Haram kan rame. Ada misalkan Nabi ternyata nerima ayat pertamanya adalah hancurin berhala. Dihancurkanlah sama Nabi. Gimana tuh sama sekumpulan banyak orang itu? Tangkap. Semua pasti ya. Hukum. Kejadian seperti Nabi Ibrahim terulang kembali. Tidak efektif ketika ayat yang pertama turun adalah ini. Dan kemudian asumsikan Nabi sudah tereksekusi. Terus ada ketua DKM-nya saat itu tuh ngeliat tuh, Pak, itu ada satu patung hancur, apa yang harus kita lakukan? Tinggal diapain? Yang hancur, tinggal dibenerin kan? Ya, betul. Yang hancur tinggal dibenerin, ternyata tidak berdampak apa-apa. Ini untuk urusan sepenting ibadah. Ibadah menyembah berhala ini ternyata tidak langsung tuh. Sama kan seperti seperti untuk menggunakan hijab atau dilarang minum khamar itu tidak langsung. Tapi proses pertama yang dilakukan, karena yang menjadi masalah di sini bukan di berhalanya. Masalah besarnya adalah di pemberhalaan yang ada di benak society saat itu. Sehingga ayat yang pertama turun adalah
Iqra. Dan di ayat pertama yang turun ini, Allah tidak memperkenalkan, tidak menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kok dalam tanda petik ribet banget, nggak Iqra bismillah. Tapi menyebutkan sifat Allah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu 5 ayat itu tidak ada nama Allah di situ. Allah belum dulu memperkenalkan nama Allah. Tuhan saja ya. Betul. Jadi 7 tahun pertama idealnya adalah kita kurangin instruksi, banyakin diskusi. Instruksi kebanyakan, balik lagi tadi mematikan akal sehat, mematikan inisiasi. Apalagi kalau dibiasainnya adalah, nah sholat, nah ini, kalau nggak nanti Allah siksa kamu di neraka. Emang iya kalau anak yang belum balik, dia meninggal, akan disiksa sama Allah di neraka? Ya enggak. Nah itu kata apa? Iya, iya. Nah, tapi kalau kita bersembunyi di balik kata pembiasaan, Nggak cukup. gimana nih, Kang? Nggak cukup. Pembiasaan penting, betul. Nih. Tapi pembiasaan aja tanpa satu hal ini nih nggak bisa. Karena kita sudah menunjukkan sekarang kan, terlihat kan, oh iya kayaknya di pesantrenin aja deh, nanti jadi terbiasa. Iya. Pembiasaan aja nggak cukup. Saya nggak bilang nggak bagus ya. Pembiasaan itu penting. Tapi pembiasaan tanpa kesadaran susah. Makanya 7 tahun pertama, akarnya tadi itu adalah kesadaran. Tumbuhkan rasa satu, kenal sama Allah. Bukan cuma hafal asmaul husna, beda ya? Iya. Kenal sama Allah. 2, kagum sama Allah. 3, jatuh cinta sama Allah. Kalau 7 tahun pertama anak-anak sudah kenal, kagum, jatuh cinta sama Allah, kemungkinan besarnya kita bisa bayangkan setelah mereka mau balik, kira-kira gimana? Kalau dengar azan bakal bergerak dengan sendirinya nggak? Iya, Itu. karena sudah tertanam dari rasa kecintaan. Itu yang terjadi. Alhamdulillah atas izin Allah. Itu kenapa kalau bagi ayah bunda yang mungkin tadi bingung gimana ya caranya saya diskusi menumbuhkan kesadaran dan kecintaan kepada Allah itu. Nah saya kenapa ada penerbit buku Sakinah, itu saya fokusnya ke situ dulu. Jadi jangan dulu kenalin tentang, nih loh how to, tata cara sholat, tata cara wudhu itu bisa belakangan. Yang penting anak-anak kenal dulu Allah itu zat yang seperti apa, kenapa kita terus sholat, why-nya. Why-nya kita bangun, dan why-nya kita bangun itu tidak dengan utamanya pendekatan instruktif. Kurangi instruksi, Banyakan diskusi. nah Wah, luar biasa nih ya, ayah bunda di rumah ini dari segi medisnya banyak sekali keilmuannya. Ternyata dari sudut pandang yang telah dijelaskan oleh Kang Canun juga luar biasa nih ya. Kita sebagai orang tua harus mempersiapkan diri membersamai anak-anak kita di fase ini yang ternyata bukan dimulai saat fase itu masuk, tapi bahkan dari sejak dini. Nah, coba kita ada pertanyaan nih. Bu Dokter dan Kang Canun dari orang tua. Yang pertama, bagaimana cara mempersiapkan akil balik untuk anak laki-laki ABK nih, Kang? Anak ABK tuh anak berkebutuhan khusus. Kebetulan berarti ini spektrum autis ya, umur 9 tahun, Kang. Karena kan pasti ya walaupun ABK tetap balik dong ya. Nah, itu gimana nih, Kang, caranya? Nah, saya mohon Nanti izin. mungkin Kang Canun dulu ya, Bu Dokter izin nanti dari Justru sisi kayaknya saya karena tidak pernah berinteraksi dengan anak-anak ABK, saya mungkin agak bingung tingkat pemahaman atau itunya seperti apa. Mungkin Bu Dokter dari Umi Bu bisa Dokter dulu ya. menjelaskan dulu. Jadi anak ABK usia 9 tahun bisa jadi pola pikirnya dia tidak persis 9 tahun. Bisa saja dia lebih rendah, agak rendah, mundur ya. atau bahkan ada anak autis dia lebih cerdas. Nah, kita harus gali dulu tadi seperti Kang Canun sampaikan, apa yang sudah kamu tahu gitu. Kamu tahu ini bagaimana? Jadi kita gali dulu pengetahuan dia tentang misalnya tentang pacaran, tentang pentingnya menutup aurat dan sebagainya, itu diskusinya harus ke sana. Nah, setelah kita tahu dasarnya dia itu seberapa, baru kita masuk pelan-pelan apa yang ada di pikiran kita kepada anak sesuai usia yang bukan usia real ya, usia pemahaman dia. Jadi tetap kita beri edukasi pelan-pelan kepada anak kita memang wajib kita berikan, tetapi sesuai pemahaman dia ya bukan seperti anak 9 tahun persis ya. Tadi yang disampaikan Kang Canun, apa sih yang sudah kamu tahu
tentang ini, tentang ini, tentang ini. Kadang anak ada loh Kang Canun misalnya, Bu, anak adik itu lahirnya dari mana sih? Nah, dari perut apa dari mana? Itu anak usia 4 tahun bertanya Iya. begitu kan, kita harus memberikan pelan-pelan sampai sesuai bahasa anak, bahasa pemahaman anak, bukan usia real ya, usia pemahaman Usia anak. pemahaman. Itu kira-kira kalau saya sih seperti itu. Nah, nanti tinggal memberi masukannya bagaimana Kang Canun ini. Ya. Gimana, Kang? Nah, kalau buku tentang sex education untuk bahasa pengembangan anak itu sudah saya buat. Ada bukunya di Sakinah, nanti insya Allah bisa didapatkan ya. Dan berarti kalau misalkan untuk sekarang nih, anaknya autisme tadi, ini kan sekarang tergantung nih. Kalau sekarang kan kita seolah-olah melihat kecerdasan itu definisinya biasanya adalah seberapa banyak anak-anak itu memahami dan mengetahui sesuatu kan gitu ya. Ya. Jadi definisi cerdasnya agak berbeda dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Kalau yang Rasulullah sampaikan, definisi cerdasnya itu adalah dia yang mengingat mati dan dia yang mempersiapkannya. Karena di satu sisi gini, bayangkan kalau misalkan definisi anak cerdas, misalkan tahu tuh apa namanya tuh perjanjian Renville. Ya. Masih ingat tuh perjanjian Renville tuh? Udah mulai kan? SMA kayaknya terakhir ya saya belajar itu. Perjanjian Renville, hukum termodinamika, betul itu ilmu, ya, betul itu ilmu, betul begitu. Tapi apa namanya, ini kan ilmu-ilmu yang dia sifatnya dalam tanda petik quote and quote dia tergantikan sama Google dan AI saat ini kan. Nah, jadi di satu sisi ada yang sebetulnya ilmu yang perlu paling penting itu adalah ilmu itu sebetulnya adalah pupuk bahan dasar untuk menancapkan yang namanya wisdom di dalam diri. Wisdom itu adalah kemampuan untuk dia bisa melakukan sesuatu di waktu dan tempat yang tepat. Nah, jadi misalkan apa namanya, kalau misalkan di bahasa kan ada undak-unduk bahasa ya. Nah, undak-unduk bahasa itu kalau orang yang mengerti ilmu bahasa Sunda, dia hanya cukup tahu aja bahwa penggunaan apa namanya, saya teh apa teh orang aing, Oh misalnya iya. gitu ya. Nah, dia memahami itu. Saya bukan orang Sunda, maaf. Jadi agak tahu itu. Undak-unduknya kan dia memahami itu. Apakah dia menggunakannya di waktu yang tepat? Oke. Itu adalah wisdom. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang misalkan gini juga yang agak miss di banyak orang sekarang karena definisi kecerdasan itu hanya tereduksi sama masalah angka atau rapot doang. Jadi orang-orang hanya menganggap bahwa cerdas itu hanya sesuatu yang dia tahu. Bukan dia punya wisdom sejauh apa. Idealnya kan gitu. Idealnya harusnya adalah ketika anak-anak kita belajar IPA misalkan gitu ya, belajar bakteri. Gimana caranya belajar bakteri itu? Kalau mau wisdom itu meningkatkan keimanan kepada Allah. Karena apa? Misalkan kayak gini, ada bakteri di tangan kita. Ketika aku lagi sendiri, jangan-jangan si bakteri ini adalah saksi-saksi di hari akhir nanti yang akan memberatkan ketika aku lagi sendirian, aku ngapain? Gitu kan? Jadi bukan hanya tentang sekedar yang ribet-ribetnya aja gitu. Tapi perlu ada value di situ. Nah, wisdom itu kekuatannya di situ. Nah, sekarang kalau misalkan dalam konteks ABK, balik lagi tadi, kalau misalkan dia mungkin memahami sesuatu, tapi mungkin yang agak jadi tantangan wisdomnya mungkin ya Bu ya? Iya, sepertinya di arah Wisdom ya? wisdomnya ya. Nah, kan di satu sisi, balik lagi tadi, syarat wajib sholat itu kan salah satunya ada yang balik, ada yang berakal. Akal yang dimaksud di sini tuh wisdom. Oke. Jadi, kalau misalkan memang ternyata karena ada masalah biologis seperti ini, kan ini berarti ada kekhususan. Ya, kekhususan. Spesial dari Allah pun bisa seperti itu. Allah kan tidak membebani seseorang sesuai dengan melebihi dengan kesanggupannya. Nah, jadi kalau misalkan untuk anak-anak kita, misalkan kayak gini nih, untuk anak misalkan umur 9 tahun, kita ngobrol aja kalau bisa bahasa yang sesederhana mungkin. Misalkan akil balik itu di beberapa sekolah ada yang sedikit diterjemahkan dulu untuk memudahkan. Misalkan matang atau dewasa, macam kayak gitu. Nah, kalau saya sih bilang aja pakai bahasa sehari-hari. Makanya tadi kenapa perlu ke hotel kayak ngobrol. Jadi ngobrol sama anak itu tidak formal.
Nah, bahasanya itu yang disederhanakan. Jadi kita pahami dulu umur 9 tahun. Kalau anak laki-laki umur 9 tahun, saya sih biasanya bakal cerita aja dulu. Nak, udah pernah dengar belum istilah yang namanya akil balik? Gitu. Nah, biasanya saya pakai ini nih, pakai apa tuh namanya tuh? iPad atau semacam sketchbook sambil coret-coret nih. Nah, nih balik itu tandanya kamu nanti bakal suka loh sama lawan jenis. Iya, kan ada gitu-gitunya ya. Ungkapannya Iya lah ya, gitu. Kang ya. Dan jadi kesannya tuh itu ini apa namanya? Kayak bahasa gaul lah. Iya gitu. Boleh ayah tahu nggak itu di teman-teman di SD ada yang udah nembak-nembak belum? Nah itu tuh suka cerita, oh iya tuh itu si Kevin udah mulai ada pacar. Oh gitu, ngapain aja? Cie-cie Oh, gitu ya, emang cie-cie. ngapain aja nak? Nah itu kita sampein dari situ. Nah jadi Harus digali ya. digali, tapi digalinya caranya kayak Dengan tadi. bahasa mereka. Betul, bukan Apa kayak? interrogatif, Iya, intimidatif. iya. Terus kamu ngapain aja? Hah? Nggak boleh tahu? Ya benar aja. Iya baik, berarti tadi ya untuk anak-anak spesial sampai di pas Titik tertentu. umur di titik tertentu seperti itu. Jadi memang butuh yang mengasuhnya juga kesabaran seluas-luasnya, membersamainya, dan menyiapkan yang bersangkutan agar bisa survive nanti Oh ketika ya, orang-orang di sekitarnya tidak lagi membersamai ya. seperti itu. Nah, ini sekalian promosi Kang, karena ini titian amal podcast silaturahmi hari ini bekerja sama dengan Sekolah Alam Gaharu. Kebetulan di Sekolah Alam Gaharu juga merupakan sekolah inklusif yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ada nih anak-anak dengan spektrum autis juga nih di Sekolah Alam Gaharu dan bisa menjadi pembelajaran untuk para fasilitatornya ya di sini untuk membersamai ketika memasuki masa baliknya. Nah, kebetulan juga ketika tadi Kang Chanu membahas bagaimana sih sebenarnya sebuah ilmu itu harapannya bisa menjadi wisdom, bukan hanya sekedar kita tahu, tapi bagaimana keilmuan tersebut bisa mendekatkan kita sebagai hamba Allah gitu ya, lebih dekat. Nah, di Sekolah Alam Gaharu juga gitu kan. Cakep. Karena kita punya program namanya Quranic Science, Kang. Oh, Jadi ini Masya bukan Allah. Al-Quran di bedah ayatnya gitu, tapi lebih ke kita tadi, kita amati tanah. Wah, Masya Bagaimana Allah. tanah ini disebutkan di Al-Quran dan ini manfaatnya untuk Inna apa fi gitu ya. khalqis samawati wal ard. Iya, betul. Dan dari semua Masya yang ada di Allah. lingkungan Keren. sekolah gitu kan. Jadi Cakep. ini sejalan ya ternyata tadi mulai dari wisdom, terus pendidikan inklusif, luar biasa. Terima kasih banyak Kang Canun. Sama-sama. Selanjutnya ya, ini masih ada pertanyaan nih untuk Dokter Umi dan Kang Canun. Akil balik itu harus diperkenalkan sedini mungkin. Nah, apa yang harus dijelaskan pada anak laki-laki usia 4 tahun dengan bahasa yang bisa dimengerti anak selain memperkenalkan anggota tubuh intim dan fungsinya? Oke. Jadi kan biasanya dikenalin nih ya Kang Ya, Dok ya, ini penis dengan bahasa aslinya ya. Nah, itu eh, apalagi nih yang harus dijelaskan? Sejauh apa baik. selain tadi gitu? Boleh dari Dokter Umi dulu? Oh iya, baik. Anak 4 tahun Dok. Anak usia 4 tahun laki-laki ya. Jadi ya mungkin tubuh dia sendiri kita bahas. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini misalnya batang penis disebutnya kalau bahasa Indonesianya batang kemaluan. Ini buah zakar. Disebutkan aja, inilah nanti yang kalau kakak sudah gede, ini berperan aktif. Sekarang kakak masih kecil, ini belum berperan aktif. Suatu saat sudah segede ayah ya, iya misalnya segede ayah ini berfungsi. Nah ini harus dijaga. Ini namanya inilah yang nanti akan membuahi di anak perempuan. Anak perempuan beda, alatnya beda. Ya sesuai bahasa anak. Memang harus hati-hati. Kemudian dia paham. Kemudian ya kita harus beritahu ya, udah sampai situ aja, jangan sampai lebih dari itu, takut dia makin bingung gitu. Belum hormon belum dikasih tahu ya Dok. Belum.
Iya, bagaimana nih Kang? Allah menciptakan Eh, kepada kalian yang perempuan begini, yang lagi begini nih, suatu saat ini yang akan menjadi benih dari anak dari laki-laki, ini jadi benih dari anak perempuan, tapi belum sekarang. Nanti udah dewasa, ini baru berfungsi. Ya sebatas dia mampu, sampai dia mengerti, dia bertanya pasti macam-macam, ya kita jawab, kenapa malah anak umur kita segitu jawab ya? sesuai kemampuan dia menerima. Ya, Jangan terlalu jauh, itu aja kalau dari sisi medis mah ya, gitu. Gimana nih Kang? Dari Kang Canon ada tambahannya? mirip seperti apa yang Bu Dokter Dokter Umi Umi sampaikan, bahwa memang intinya kan ini perlu disesuaikan dengan bahasanya Hmm. dan kemampuan kapasitas anak ya. Jadi pada dasarnya balik lagi tadi nih, kita berbicara sex education biasa sama Islam itu beda banget. Bedanya balik lagi tadi, sex education biasa yang datangnya itu kebanyakan dari barat karena apa namanya tidak basisnya Islam. Jadi pasti pikirnya hanya sekedar organ fisiologisnya seperti apa dan hubungan suami istri seperti apa. Paling banter kayak gitu. Makanya pernah ada kan artis di Indonesia bilang, oh untuk keperluan seks edukasi aku kan nonton porno sama anak-anak aku. Ada tuh, saya sudah menyimak statement seperti itu. Oh iya. Iya, saya sudah tahu itu. Oh. Oh, ada pola berpikir seperti ini nih. Nah, ini ngaco. Karena Islamic Sex Education itu, kalau kita bicara Islam, berserahnya berarti bagaimana dia perlu bertanggung jawab sama kehidupan seksualitasnya. Jadi, Islamic Sex Education itu, kuncian menariknya adalah holistik. Holistik itu berarti dia juga berupaya untuk memprevensi berbagai macam pencegahan-pencegahan yang bisa terjadi ketika dia sudah besar nanti, seperti incest, seperti LGBT dan macam-macam itu bisa dihindari. Nah, bagaimana cara bentuk penghindarannya? Jadi seperti ini misalkan, kalau kita kulik apa namanya Al-Qur'an, saya lupa surat apa ayat apa, tapi ada tuh perintah untuk anak selepas 2 tahun itu masuk ke kamar orang tua perlu izin, perlu ngetok. Tandanya apa? Anak di atas 2 tahun itu berarti perlu lepas dari pisah kamar sama orang tuanya. Itu adalah bagian dari sex education. Kenapa? Orang tua punya privasi. Nggak boleh itu dilihat sama anak. Kan kita itu tidak punya batasan aurat hanya kepada pasangan sendiri. Kita sama anak, kita sama orang tua, kita tetap punya batasan aurat. Maka Islam mengajarkan tidak ada mandi bareng sampai betul-betul naked sama anak. Tidak boleh dimandiin bareng antara kakak adik, misalkan mungkin masih kecil-kecil, naked sama anak. Jadi pembelajaran sederhana bahkan dari kecil adalah, nak, tubuh kamu itu berharga. Tubuh kamu itu sedemikian berharganya. Bahkan kenapa sampai ada toilet training? Ketika sudah beres toilet training, ayah bunda tidak ada lagi kewenangan untuk melihat milikmu sembarangan. Tuh, jadi apa namanya kemuliaan itu betul-betul sudah diajarkan seperti itu. Mulai dari situ ya Dari Kang ya. situ. Dan ini kan pemisahan tempat tidur. Ini nggak ada urusannya kita langsung ngomong, nah ini penis, ini vagina, berjumpa. Kan nggak ada gitu. Bahkan dinyanyiin kayak anak TK kan nggak ada kayak gitu kan. Nggak ada kayak gitu. Tapi kita kenalin dulu sikap-sikap dasarnya. Bahwa badanmu tuh sedemikian luar biasa sudah Allah ciptakan. Bahkan kalau kamu sudah bisa pakai baju sendiri, gitu ya, udah bisa pakai baju sendiri, udah bisa cebok sendiri, ayah dan bunda tidak ada lagi kewajiban untuk melihat milikmu, dijaga. Rasa malu tadi Rasa juga. malu haya itu luar biasa. Rasa malu tuh bagian dari keimanan. Di mana sekarang generasi sekarang itu banyak yang rusak karena hilang rasa malu. Ya kan? Nah, jadi rasa malu ini tuh balik lagi tadi nih, ini adalah part of Islamic Sex Education. Makanya tadi saya bilang Islamic Sex Education itu tidak sekedar ngomongin organnya lah, tidak sekedar ngomongin fisiologisnya lah, tapi memupuk sikap apa yang perlu ditanamkan. Nah, jadi di 4 tahun nih, kalau misalkan tadi ada anak nanya misalkan ya, itu adik bayi dari mana sih gitu ya, saya sudah buat bukunya itu yang ramah sama anak dan dicukupkan sesuai dengan kecukupannya, tidak perlu sampai cerita tentang bagaimana backstage yang terjadi. Cara buatnya gitu ya. Nggak usah, nanti aja. Itu mah nanti aja, kalau udah balik barulah boleh cerita gitu ya. Kalau sebelum balik itu
bagaimana sih cara ceritanya? Apakah cukup sesederhana, "Oh itu dari Allah?" Loh dari Allah gimana? Kan itu sudah saya buat panduannya, itu ada judul bukunya kalau nggak salah, Kenapa Adik Bayi Lahir. Nah itu ada di Sakinah. Sakinah Iya, Publishing ada itu di ya. Sakinah Publishing. Itu nanti silakan untuk disampaikan untuk menggunakan buku itu sebagai alat pandu dan presentasi kepada anak-anak. Iya. Itu bisa seperti itu. Nah kalau untuk misalkan fase-fase tadi nih, karena ini hubungannya 1 tahun perlu seperti apa, 3-4 tahun seperti apa, 6-7 tahun seperti apa, apakah saya sedikit-sedikit itu perlu menyampaikan tentang organ kelamin? Enggak. Pendidikan seksnya Islami itu nggak kayak gitu. Jadi pemisahan tempat tidur, yang kalau misalkan anak udah di atas 2 tahun, pemisahan tempat tidur sama orang tuanya. Kalau misalkan punya kakak adik yang sama jenis kelamin, boleh satu kamar, tapi bagaimana penjagaan auratnya? Kalau misalkan beda jenis kelamin, perlu terpisah kamar, bagaimana penjagaan auratnya? Itu yang seperti itu dulu yang perlu untuk ditumbuhkan. Karena kalau misalkan balik lagi tadi nih, dibiasakan seperti tadi, mandi bareng, tidur bareng, tidak ada sekat, yang dikhawatirkan potensi-potensi incest itu bisa terjadi. Kalau misalkan dari kecil anak-anak melihat ibunya keluar dari kamar mandi dengan balutan handuk seperti apa, itu bisa jadi memori yang berkembang tidak baik. Dan Islam berupaya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan itu untuk terjadi. Nah, fase-fase itu udah saya siapkan juga di kelas Akil Dali. Takut waktunya sekarang nggak cukup. Tapi itu udah saya siapin ada 8 pertemuan, satu pertemuannya kayaknya 1 atau 2 jam kalau saya lupa. Nanti bisa di situ. Jadi ayah bunda tadi ya untuk anak-anak 4 tahun selain mengenalkan nama-nama yang sebenarnya gitu ya di area intim, juga mulai menanamkan bahwa diri mereka berharga Ya. mulai dari situ, dan seperti pemisahan kamar, mulai menjaga aurat, mulai menanamkan rasa malu, bisa mulai dari situ ya, agar sedikit-sedikit kita bersamai teman-teman untuk fase baliknya nanti. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ya, Bismillah, Ibu Umi, Kang Canun, jika anak terlihat tertekan, stres dengan ketugasan kita nih, yang dimana niat kita itu sebenarnya mempersiapkan anak untuk akil nih, tapi kayaknya kita parentingnya VOC Kang. Jadi penjajahan, dikit-dikit ancaman gitu ya, Kang, ya. Orang tua udah menjelaskan niat dari tindakan yang dilakukan ke anak, misalnya Bunda tuh mau supaya kamu tuh gak sakit, ayo dong gitu kan ya biasanya ya. Tapi anak seringkali nggak nerima nih, Dokter Kang Candon. Nah, apakah kita membiarkan anak mengatasinya sendiri setelah menjelaskan objektifnya, tujuannya nih? Atau apakah itu termasuk stres yang bisa menghambat pubertasnya? Salah satu momen anak untuk belajar penerimaan, atau ya udahlah biarin anak ini penerimaan rasa kecewa gitu tuh. Jangan, kan tadi satu sisi aduh ini stres apa enggak ya, tapi satu sisi biarin biar dia tuh tangguh gitu ya sejak dini. Ini gimana nih? Boleh dari Dokter Umi dulu dong. Baik. Jadi memang kita kalau menghadapi putra-putri kita, apalagi secara fisik sudah kelihatan dia mau masuk ke akil balik, itu emosinya sudah mulai agak labil ya. Nah, kunci utama kita harus menjadi pendengar yang baik, jangan memotong, jangan apalagi menghakimi, jangan sama sekali. Jadi kita di dalam pikiran kita harus punya kunci, lebih baik anakku ini curhat padaku daripada dia ke tempat lain yang belum jelas. Jadi kita menjadi pendengar yang baik, menjadi sahabat, menjadi ya itu terkadang tadi ya ada harus sabar, harus benar-benar paham, tidak sekali pertemuan langsung jadi kesimpulan. Nanti beberapa hari kita bikin diskusi lagi sampai betul-betul dia nyaman dan dia membuka diri untuk menerima apa konsep-konsep kita. Kalau konsep kita dia belum menerima, ya kita harus sabar, masuknya pelan-pelan, terus ya kita harus lebih smooth gitu aja sih. Ya mungkin ini yang bertanya agak bingung ya, mana pemisahan tegas sama tadi VOC tadi itu ya, yang mengancam-ngancam mungkin ya Kang, itu kali ya yang bisa kayaknya ditanya galau. gimana kamu bisa menerima apa yang mama katakan gitu ya, misalnya oh mama sih ini oke, ya sudah
Sekarang kita kita mulai dari apa, kita jelaskan lebih smooth lagi, kita ulang lagi. Ya memang kelemahan diri juga ya itu kadang-kadang. Tapi ya itulah anak yang menghadapi masa pubertas itu kita menghadapi jiwa yang lagi labil. Ya itu tadi mesti tadi sabar gitu ya. Lebih luas sabar. Terus oh jadi mama ini ya, mama seperti menghakimi ya. Soalnya kita minta dia menilai Feedback ya. Oke deh, coba deh nanti kita diskusi lagi sampai dia paham. Kira-kira begitu sih kalau saya. Terima kasih dok. Gimana nih dari sisi Kang Chandon gimana Kang? Oke, pertanyaan pertama kayak gini. Kan kita manusia biasa ya, punya berbagai macam spektrum emosi. Betul? Boleh nggak anak marah dan kecewa sama kita? Boleh ya, itu wajar Dan nggak sih, kitanya boleh nggak marah dan kecewa sama anak? Boleh banget. Banget ya, ditekenin banget. Orang tua punya anak toddler, kayaknya saya tiap hari sering ngereog gitu Oh Kang. gitu. Ada aja kok pengennya bangun tidur tuh pengennya, hari ini saya tidak ingin marah-marah. Tapi baru 5 menit gitu kan masuk dapur kok ya udah keluar panjang lebar lagi. Oh gitu ya. Jadi boleh nggak marah-marah? Boleh. Boleh. Allah kan sudah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Termasuk dengan emosinya. Jadi berbagai macam emosi ya, senang, sedih, bahagia, marah, kecewa dan lain-lain, bosan dan lain-lain macam-macam itu semuanya adalah kebaikan dari Allah. Loh, kebaikan dari mana? Nah, mungkin ada yang bingung sekarang di situ ya. Kebaikannya dari mana? Emang ada baik apa ketika saya merasakan marah, sedih, kecewa? Nah, sekarang misalnya di satu sisi kayak gini. Kalau misalkan Rasulullah pernah nggak marah sama sahabat-sahabatnya? Waktu? Wah, ini harus sejarah Islam. Harus nanya Pak Rofi nih ya. Nggak hafal tuh Nggak Kang. hafal Gimana ya. ya? Iya. Marah ketika ada seorang sahabat, saya lupa kalau nggak salah Abu Dzar Al-Ghifari kalau nggak salah, namanya sahabat itu kan manusia juga biasa. Dia pernah ngejek Bilal sambil marah-marah sampai bilang dasar kau budak hitam, digituin. Jadi ngebully, ngomong kayak gitu doang. Dan bukan ngebully sih, cuman ngomong kayak gitu doang sekali. Rasulullah marah menghadap kepada Abu Dzar sambil ditunjuk, engkau di dalam dirimu masih ada jahiliyah. Marah Rasulullah di situ. Rasulullah tegas tidak boleh ada pembulian di situ. Termasuk kayak nyebutin kayak gitu aja nggak boleh. Dan yang terjadi dari situ, Abu Dzar langsung ke Bilal, langsung kepalanya ditundukin ke dia, bersandar ke dalam tanah sambil bilang, wahai Bilal, injak aku. Sampai segitunya kesadarannya. Nah, tandanya adalah Rasulullah boleh marah. Karena marah itu adalah anugerah dari Allah untuk kita mengekspresikan bentuk-bentuk kezoliman. Jadi marah boleh. Marah sayang itu namanya. Iya, kalau ada kezoliman itu boleh. Pertanyaannya misalkan anak sekarang misalkannya nggak sengaja mecahin piring, itu kezoliman bukan? Ya udah, jangan marah di situ. Kang, tapi saya marah. Jangankan piring pecah Kang, saya minum tumpah aja. Kok iya itu loh, nggak hati-hati. Iya, normal. Karena kan balik lagi tadi, anak kita bukan orang dewasa versi mini. Iya. Iya, betul. Motoriknya masih terbatas. Logiknya masih terbatas. Jadi memang di saat itu kita perlu banyak pemakluman. Namina bocah. Yang suka menyabarkan ayahnya, Kang. Namanya juga anak-anak. Diajarin ya nanti. Ya, masih belum mau kalah. Gitu. Perang sendiri itu. Iya. Jadi boleh ya, Kang Sebetulnya ya. nggak apa-apa. Cuman balik lagi tadi nih. Ini kan belum Tapi kalau masuk. tidak bisa menerima Nah, nih. makanya balik lagi tadi gini. Stres itu ada dua jenis. Ada eustress. Itu adalah stres yang bikin kita terpompa melakukan sesuatu. Misalkan contoh, stres itu nggak selamanya buruk loh, ada yang baik. Misalkan, gimana nih, kamu kalau misalkan kamu bisa ranking 1 hari ini, misalkan Bunda ajak jalan-jalan ke Jepang, oh iya mau, kan dia bakal bekerja lebih keras. Sebetulnya tubuh stres di situ, tapi itu stres positif, namanya eustress. Iya. Eustress. Nah, kalau misalkan stres yang sifatnya depresi, itu tadi namanya adalah distress. Apakah distress buruk juga? Nggak juga.
Kita manusia biasa pasti mengalami masa-masa distress dan itu normal. Rasulullah sekalipun itu banyak episode-episode Rasulullah itu mengalami distress tuh banyak. Lagi embargo, kan kita tidak bisa menganggap bahwa ketika Bunda Khadijah meninggal, Rasulullah tenang aja ya Rasulullah, kan engkau paling dekat sama Allah, kan engkau beriman, tenang aja, nggak usah merasa sedih, nggak kayak gitu kan? Enggak juga Nggak gitu kayak ya. Jadi masa-masa Rasulullah itu distress. Ketika distress, sebetulnya itu adalah masa-masa untuk kita semakin berserah dan bersandar kepada Allah. Karena ternyata kita sama-sama nggak punya kekuatan, distress. Ketika kita eustress, itu masa-masanya kita sedang berjuang di jalan Allah. Jadi dua-duanya sama-sama bagus. Nah, tapi sekarang pendekatannya adalah gimana nih pendekatan yang sudah saya lakukan menurut pertanyaan ketiga kan? Ini sudah bagus belum? Nah, yang perlu kita pisahkan kayak gini. Mohon kita bedakan antara tegas sama VOC. Keras itu beda. Apa bedanya? Tegas itu artinya adalah teguh dalam memegang kata-kata. Itu tegas. Kalau keras itu artinya mata melotot, gini-gini, intonasi naik, itu semua keras. Kita perlu buat jadi orang tua tegas, tapi jangan jadi orang tua keras. Lawan kata keras itu adalah lembut. Nah, jadi kita perlu tegas dan lembut. Sedangkan bisa ya, tegas, bisa. lembut. Saya nanti kasih contoh. Sedangkan lawan kata tegas itu adalah lembek. Saya kasih satu contoh ya, buat sederhana. Misalkan anak balita mau ikut jalan-jalan ke ke supermarket gitu kan, kita sudah bilang, nah nanti tidak beli apa-apa ya, siap papa gitu kan. Tapi balik lagi tadi, anak bukan orang dewasa versi mini. Jadi jangankan anak-anak, kita sesekali window shopping gimana sih, ngeliat tas, sepatu, Rencana lihat-lihat aja, tergoda. ujung-ujungnya cek Nah, kita yang dewasanya tergoda. Anak kita kan window shopping, ngelihat coklat, telur-teloran gitu, ngelihat ada bungkus yang asin-asin itu, ya, itu semuanya window shopping buat anak, sehingga anak itu bukan dalam rangka mau mematahkan keinginan orang, perjanjian orang tua. di awal tadi itu. Belum tentu di situ karena, aduh, papa. Kayaknya enak ya. Iya, gitu. emang normal gitu. Jadi nanya, papa pengen. Terus kita misalkan bilang, ih gini dong, masa kamu nggak bisa? Dia masih kecil. Buat kita sepele, buat dia enggak. Buat dia itu mirip kayak ketika kita jalan-jalan ngelihat sneaker ini, sepatu. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitunya. Nah, kalau dia keras tapi lembek, dia kayak gini. Misalkan anak sampai nangis guling-guling ya, karena anak belum punya kemampuan mengendalikan dirinya. Anak ternyata sampai nangis guling-guling nih. Udah, nih, kasih, diam, dah. Jadi dia berubah. Keputusannya dia berubah, tapi dengan cara yang seperti itu. Ini adalah keras sekaligus lembek. Karena akhirnya tidak menyepakati tadi yang Iya. awal, tapi sambil marah-marah. Iya. Yang benar itu tegas tapi lembut. Iya. Harusnya. Tetap enggak ya sayang ya? Enggak, kan tidak kita udah bilang. janji. Maaf Ya, sini. Yo, kalau misalnya dia nangis guling-guling, kita malu, nggak biasa, nggak apa-apa. Yuk, dibawa dulu ke mobil. Tegas tuh jadi sampai kayak, misalnya kayak gini tadi. Kasarnya gini, seandainya dia guling-guling sampai keliling mall sekalipun, demi Allah nggak bakal dikasih. Karena sudah kesepakatan, kan gitu. Nah, ujian ketegasan orang tua biasanya diuji sama anak. Karena anak pasti akan mencari mana titik lemahnya orang tua. Celahnya Karena kan itu. pengen keinginan. Iya, betul. Keinginan itu nafsu. Kita punya itu. Salah satu ujian orang tua, ujian ketegasan orang tua biasanya adalah ketika ada tamu. Oh, satu lagi Apa? kan, ada neneknya. Iya, itu dia. Biasanya neneknya nurutin aja. Ada tamu, ada neneknya, itu dua kombo. Saya nih nenek ini Mantap nih dokter Umi. nggak tega pasti. Nggak tega pasti ke cucunya. Nah, itu gitu. iya. Jadi kalau dalam konteks misalkan kita sudah baik-baik nih, tegas dan lembut, ternyata dia distress, ya udah, give him time. Iya. Kasih dia waktu. Tapi kalau ternyata dia distress gara-gara pola kita tadi keras dan lembek, ya jadi dia perlu dibagi kita. Nah, itu aja perlu dibenahi. Ini jadi evaluasi diri saya sendiri nih ayah bunda. Saya sih cenderung tegas ya kan. Oh, good. Iya enggak dari awal gitu ya. Tegas Tapi keras memang juga. keras gitu. Tegas tapi keras. Jadi pasti intonasi meninggi minimal Iya. ya. Walaupun muka sudah diusahakan tidak
tidak berubah Iya. gitu loh. Tapi tegas dan keras. Semoga ayah dan bunda yang menonton hari ini juga ya tegas dan lembut Iya. ayah bunda ya. Kita harus belajar mengolah diri Jangan juga ya. keras tapi lembek, jangan ya. Iya. Baik. Wah, luar biasa ya. Masya Allah ini ilmunya luar biasa, terutama kalau saya pribadi nih dalam beberapa tahun akan memasuki fase membersamai anak di sebalik ini nih Masya Kang. Jadi Allah. wah ini udah banyak yang harus saya pelajari. Alhamdulillah semoga tidak telat gitu ya. Insya Allah. Dimulai dari sekarang. Jadi semoga ayah bunda yang menonton juga dapat ilmunya. Nah, tadi dari segi medis kita harus tahu anak-anak kita tuh ternyata sedang bertransformasi dan Yes. ini hanya sementara. Jadikan momen ini tuh momen-momen yang tepat untuk membentuk nanti masa depannya seperti itu. Insya Allah. Dari penjelasan Kang Canun juga tadi ya sudah ada tips dan triknya agar kita tidak tabu lagi untuk ngobrol ke anak, gimana caranya seks edukasi dari edukasi seks tadi ya, tapi dari perspektif Islami, tidak hanya sekedar organ gitu ya, terus cara berhubungan seperti apa, tapi ternyata jauh lebih dari itu, seperti itu. Nah, terima kasih Ayah dan Bunda karena saya sudah dikode-kode nih. Ini waktu-waktu katanya tuh ya, udah diangkat-angkat. Bu Asri tolong waktu gitu. Jadi sudah memasuki sesi penutup ini Ayah dan Bunda. Terima kasih banyak yang telah hadir hari ini dan tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf jika mungkin semua pertanyaan ini tidak bisa terjawab. Tadi Kang Canun juga sudah memberikan spill ya, ada kelas-kelas akil balik, seperti itu. Ada buku-buku juga yang bisa diakses di Sakina Publishing oleh Ayah dan Bunda untuk membersamai teman-teman dalam menyiapkan fase akil baliknya. Nah, Ayah dan Bunda perlu diinformasikan, episode pertama podcast Titian Silaturahmi ini diselenggarakan oleh Titian Amal, bekerja sama dengan Sekolah Alam Gaharu. Nah, Titian Amal ini sebuah lembaga yang bergerak di banyak bidang sosialnya Ayah dan Bunda, termasuk bidang pendidikan, yang bekerja sama tentunya tadi dengan Sekolah Alam Gaharu yang juga melaksanakan program pendidikan inklusif. Selain itu juga ada program wakaf, jadi jika Ayah dan Bunda sangat-sangat mendukung dengan keberlanjutan program-program seperti ini dan juga mendukung untuk lebih majunya pendidikan yang tadi lebih concern ke arah sana ya, yang concern ke edukasi seksnya secara islami seperti apa, kemudian juga peduli dengan anak-anak inklusif seperti itu, boleh kirimkan donasi terbaiknya di link di bawah ini ya Ayah dan Bunda. Semoga kebaikan yang Ayah dan Bunda berikan dibalas berkali-kali lipat oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan lupa Ayah dan Bunda, ini bukan satu-satunya podcast Titian Silaturahmi, akan ada episode-episode selanjutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Jadi kami tunggu kehadirannya di episode selanjutnya. Kita ucapkan dulu terima kasih kepada dua narasumber luar biasa hari ini ya. Terima kasih banyak Dokter Umi. Terima kasih banyak Kang Canun. Gitu. Semoga sehat-sehat semuanya. Ayah dan Bunda di rumah juga semoga sehat semuanya. Kita tutup acara hari ini. Mohon maaf dari saya sebagai host jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.